Gadis, tolong lihat dirimu sendiri. Saya pasti tidak akan terus mengasuh Anda jika Anda terus arogan ini. Zuan adalah seorang pria yang tidak sim. Apakah kamu menungguku untuk memohon padamu? Seolah-olah dia melihat melalui niatnya, ekspresi merenung muncul di wajah Yun Jianyu. Tidak, tidak sama sekali. Itu tidak masuk akal. Zuan membantah 3 kali berturut-turut. Tentu saja, jika kamu ingin berbicara dengan baik, bukannya aku tidak akan berubah pikiran. Yun Jianyu tertawa. Tentu, saya hanya akan memberitahu penjaga yang datang bahwa Anda adalah kaki tangan saya, bahwa Anda menggunakan identitas Anda sebagai utusan token emas untuk membawa kami para pembunuh. Apa pendapatmu tentang itu? Zuan. Baik, Anda menang. Tak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa berkata, akan sulit untuk membawamu keluar dari istana sekarang. Bersembunyi di tempat saya untuk saat ini dan menunggu badai. Setelah Anda pulih, kami akan pergi. Petik 2. Sangat tidak mungkin baginya untuk membawanya keluar dengan metode yang sama yang dia gunakan untuk Qiu Honglei. Selanjutnya, Jenderal Pengawal Kiri dan Kanan, Zuxi Cixin, Jenderal Perang Gerilya, dan yang lainnya ada di seluruh istana mencarinya. Sebuah kecelakaan tunggal dan dia akan berakhir berlari ke mereka. Yun Jianyu juga terluka parah sekarang, jadi dia bahkan mungkin tidak bisa melewati tembok istana. Yun Jinayue tidak menolak. Baik. Zuan pergi untuk melihat-lihat. Dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia melambai ke arahnya. Ayo pergi. Yun Jiayue bangkit. Tubuhnya tiba-tiba terhuyung. Dia jelas sedikit pusing. Zuan mengerutkan kening. Biarkan saya membantu Anda. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia akan membiarkannya menggendongnya. Dia juga tidak sengaja membuat segalanya menjadi lebih sulit. Yun Jianyu mengangguk dan perlahan meraih tangannya. Zuan. Dia tampak seperti seorang selir yang sedang berjalan-jalan atau semacamnya, sementara dia hanyalah seorang kasim yang lebih rendah. Baiklah, saya akan membiarkan Anda keluar dari rasa hormat untuk Honglei. Dia mengulurkan tangannya dan mendukungnya, dan kemudian perlahan berjalan menuju kediamannya sendiri. Kamu tidak akan datang dan membunuhku hanya karena aku memegang tanganmu di masa depan, kan? Dia belajar dari pengalaman masa lalunya. Ada banyak masalah setelah dia menyentuh putri mahkota. Dia tidak ingin melalui begitu banyak upaya menyelamatkan seseorang hanya untuk berakhir tidak hanya tanpa manfaat, tetapi dengan banyak masalah sebagai gantinya. Kenapa aku harus membunuhmu? Yun Jianyu memberinya tatapan aneh. Hanya karena kamu menyentuh tanganku. Sekarang giliran Zuan yang terkejut. Apakah pria sering menyentuh tanganmu? Dia sudah terbiasa. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia berasal dari Sekte Iblis, dia merasa bahwa ini juga masuk akal. Namun, dia masih merasa aneh karena suatu alasan. Kompleks inferioritas pria. Mengapa kita semua menjadi idiot ketika kita bertemu wanita cantik? Aku tiba-tiba merasakan keinginan untuk membunuhmu setelah mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Yun Jianyu mendengus. Zuan malah merasa lebih bahagia saat mendengar jawaban ini. Jadi tidak ada orang lain yang menyentuhmu. Sangat bagus, sangat bagus. Yun Jianyu mengerutkan kening. Berhentilah membuang waktu mengobrol. Ada penjaga yang mencari di mana-mana sekarang. Saya tidak ingin bertemu dengan mereka. Biasanya, indera surgawinya dapat dengan mudah meregang pada kisaran beberapa lusin li. Tidak ada apapun di area itu yang bisa lolos dari deteksinya. Sayangnya, dia terluka parah sekarang dan tidak memiliki kemampuan ini lagi. Dia begitu terbiasa dengan mudah merasakan musuh-musuhnya sehingga dia merasa tuli dan buta sekarang. Ini benar-benar meresahkan. Zuan terkekeh. Jangan khawatir, tidak ada orang di sekitar kita. Yun Jianyu bingung. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Mungkinkah kultivasinya sudah mencapai titik di mana indera surgawinya dapat meluas keluar. Tapi dia terkesan dengan sisa perjalanan mereka. Ada beberapa kali ketika Zuan menariknya ke samping. Dia berpikir bahwa dia ingin mengambil keuntungan darinya, tetapi dia segera mengerti ketika dia melihat penjaga yang datang tepat setelah dia menariknya ke samping. Ini terjadi beberapa kali, dan mereka berhasil bersembunyi dari mereka setiap kali. Seolah-olah dia sudah tahu lokasi mereka sebelumnya. Yun Jianyu akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bagaimana kamu melakukan ini? Zuan tersenyum. Itu rahasia. Dia jelas tidak bisa memperluas akal sehatnya, tetapi dia menggunakan metode lain untuk mencapai hasil yang serupa. Dia memiliki lencana giok di tangannya, memungkinkan dia untuk mengendalikan makhluk kecil di sekitarnya. Istana kekaisaran penuh dengan tanaman hijau. Ada pohon, tanaman, serta semua jenis kucing, tikus, burung, dan makhluk lainnya. Para penjaga tidak akan waspada terhadap mereka, jadi bagaimana mereka bisa tahu bahwa hal-hal kecil ini sudah menjadi mata dan telinganya. Dengan meminjam makhluk kecil ini, Zuan dapat mendeteksi keberadaan penjaga sebelumnya.
Itulah mengapa dia bisa dengan tenang membawanya ke kediamannya sendiri bahkan dengan orang-orang yang mencari di mana-mana di istana. Yun Jianyu tidak bisa memaksa dirinya untuk bertanya lebih banyak ketika dia melihat dia melakukan tindakan misterius ini. Bagi para pembudidaya, banyak keterampilan adalah tindakan penyelamatan hidup mereka. Memang tidak bijaksana untuk mengungkapkannya kepada orang luar. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk bertanya kepada muridnya di masa depan dan melihat apakah dia tahu. Zuan menggunakan token pinggangnya untuk membuka batasan kediaman, dan kemudian dia mengundang Yun Jianyu ke dalam. Ini adalah kediaman utusan token emas. Biasanya, tidak ada yang akan masuk, jadi kamu bisa merawat dirimu sendiri dengan tenang di sini. Dia bahkan sengaja menjulurkan dadanya ketika dia menyebutkan token emas. Dia ingin memamerkan dan sedikit mengesankan pihak lain, namun dia tidak menunjukkan minat. Terima kasih. Yun Jianyu melihat sekeliling. Tempat ini memang cukup terpencil dan cocok untuknya menghadapi badai. Melihat bahwa dia tidak ikut bermain, minat Zuan juga berkurang. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa berakhir di Taman Batu? Tempat itu tidak terlalu jauh dari ruang belajar Kaisar. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Yun Jianyu perlahan duduk di kursi. Meskipun dia terluka parah, tidak ada masalah yang bisa diambil dari bantalannya. Postur tubuhnya tegak, membuat dadanya naik dan pinggangnya terlihat kurus. Garis tubuhnya tampak sangat mempesona. Bibirnya terbuka, suaranya yang lembut membawa sedikit rasa dingin. Tempat paling berbahaya seringkali menjadi yang paling aman. Karena itu yang paling dekat dengan ruang belajar kekaisaran, para penjaga secara tidak sadar akan memilih untuk mengabaikan area itu. Itulah mengapa saya bisa menggunakan Mirror Mirage untuk menyembunyikan aura saya dan menghindari deteksi mereka. Tentu saja. Dia berhenti sejenak dan berkata, jika Kaisar benar-benar ada di istana, maka saya tidak akan berani mengambil risiko ini. Mata Zuan berbinar. Dia ingat tugas yang diberikan Kaisar kepadanya dan dengan cepat bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa Kaisar tidak ada di istana? Yun Jianyu memberinya tatapan tanpa ekspresi. Dia jelas tidak berencana untuk membalasnya. Zuan tidak mengharapkan hal-hal berubah secepat itu. Dia hanya bisa berkata, bagaimana kalau aku bertukar informasi denganmu? Apakah Anda tidak ingin tahu tentang bagaimana saya menghindari deteksi penjaga itu? Petik 2. Yun Jianyu mencibir dengan ejekan. Tidak mungkin. Kedua informasi ini tidak sama. Tentu saja, saya tidak akan memberitahu Anda bahkan jika Anda memiliki sesuatu yang layak untuk diperdagangkan. Saya tidak akan menjual orang itu. Melihat betapa tegas ekspresinya, Zuan sedikit kecewa. Sepertinya saya harus mencari metode lain. Bagaimana kamu bertemu Hong Lei? Yun Jianyu tiba-tiba menatap utusan bersulam di hadapannya dengan tatapan ingin tahu. Dia paling mengerti muridnya sendiri. Dia terlihat baik untuk semua orang di permukaan, membuat mereka merasa luar biasa, tetapi dia sebenarnya adalah wanita yang sangat bangga dan menyendiri yang tidak akan pernah menerima pria lain. Dia hanya memperlakukan mereka seperti permainan. Namun dia berteman dengan orang ini, dan muridnya yang berharga bahkan memberinya meraj cermin. Sementara itu, dia rela mempertaruhkan 9 generasi pemberantasan klan untuk menyelamatkannya. Hubungan mereka sudah pasti dekat. Reaksi pertama Zuan adalah menggunakan informasi ini untuk pertukaran, tetapi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Ini bukan sesuatu yang pantas disembunyikan, karena dia akan mengetahuinya begitu dia bertanya pada Hong Lei. Dia mungkin juga hanya memberitahunya untuk mendapatkan beberapa poin brownies. Begitu dia mendapatkan cukup banyak poin brownies ini, dia akan membuatnya sadar bahwa dia bukan pelacur yang mudah. Apa hal yang paling mahal di dunia ini? Seringkali hal-hal gratislah yang paling mahal. Kami bertemu di kota Brightmoon. Yun Jianyu tergerak ketika dia mendengar jawabannya. Kamu Zuan. Zuan terkejut. Dia melepas topengnya. Aku tidak berharap kamu mengenalku. Huff. Akan lebih sulit bagiku untuk tidak mengenalmu. Yun Jianyu mengingat intelijen yang dia terima sebelumnya. Qiu Honglei akan menikah dengan klan Chu sebagai selir. Saat itu, dia berpikir bahwa gadis itu hanya menemukan cara untuk berkomplot melawan klan Chu. Namun selama perjalanan Zuan ke ibu kota, Qiu Honglei menunjukkan belas kasihan kepada Zuan beberapa kali. 8 soliter sekte mencatat semua hal ini. Selanjutnya, ada interaksi ini kali ini. Akan lebih aneh jika tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara Zuxi Cixin. 11. Apakah kamu di sana? Bab 622, bermain-main dengan hati. Zuan melompat ketakutan ketika mendengar apa yang dikatakan Zuxi Cixin. Ekspresi Yun Jianyu juga berubah. Dia pasti sudah mati jika Zuxi Cixin menangkapnya dalam keadaannya saat ini. Bagaimana dia menemukan saya? Apakah Zuan memberitahunya? Utusan bersulam itu mungkin memiliki beberapa sinyal pribadi. Tapi dia dengan cepat menyangkal pemikiran ini. Jika dia benar-benar ingin dia mati,
maka dia bisa saja berurusan dengannya saat dia menyedot kultivasinya. Kenapa dia harus melalui semua masalah ini? Kepala Zuan dipenuhi dengan banyak pikiran juga. Dia berpikir untuk berpura-pura tidak berada di sini dan mengabaikannya sehingga Zuxi Cixin akan pergi setelah memanggil beberapa kali tanpa jawaban. Namun, dia menyadari bahwa ini tidak akan berhasil. Pria ini kemungkinan besar tahu dia ada di sini dari bagaimana dia kebetulan berada di sini saat ini. Mungkinkah dia melihatku membawa kembali Yun Jianyu? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia memikirkan hal ini. Dia dengan cepat menganalisis pikiran-pikiran ini. Tidak, ini tidak seharusnya. Saya sangat berhati-hati sepanjang waktu dan semua makhluk kecil mengawasi saya. Zuxi Cixin harus menjadi dewa yang menakutkan untuk menangkapku. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tanda pinggangnya. Samar-samar dia bisa merasakan sedikit kehangatan darinya. Apakah hal ini yang membuatnya pergi? 11. Suara Zuxi Cixin menjadi sedikit tidak sabar. Zuan segera menjawab, datang, datang. Dia mengirim Yun Jianyu transmisi suara. Hati-hati, aku akan berurusan dengannya. Yun Jianyu mengangguk. Dia bahkan tidak berani menjawab apapun. Zuan buru-buru bergegas keluar. Dia melihat Zuxi Cixin saat ini berdiri di luar di halaman. Saya tidak melihat penjaga di sekelilingnya. Saya tidak berpikir dia di sini untuk menangkap saya. Salam, Komandan Utama. Zuan membuka pintu dan menyapanya. Kenapa lama sekali kau keluar? Zuxi Cixin mengerutkan kening. Wajah putih pucatnya membawa sedikit ketidaksenangan. Dia tahu aku ada di sini. Zuan merasakan jantungnya berdebar kencang dan dengan cepat berkata, saya harus berjuang keras hari ini, dan saya cukup takut melalui semua itu, jadi saya lelah. Itu sebabnya saya berbaring di tempat tidur saya dan tanpa sadar tidur. Saya pikir saya sedang bermimpi pada awalnya ketika saya pertama kali mendengar suara komandan. Zuxi Cixin berkata dengan tidak sabar, kamu mungkin satu-satunya yang berani tidur di seluruh istana kekaisaran. Kepala komandan telah bekerja keras. Zuan tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia bertanya, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda membutuhkan saya? Tidak ada yang penting. Saya merasakan bahwa Anda berada di dalam saat berpatroli di dekatnya, jadi saya ingin mengobrol dengan Anda. Zuxi Cixin menunjuk ke tanda pinggangnya sendiri. Tokennya berbeda dari utusan bordir lainnya. Itu bukan emas atau perak, tapi terbuat dari batu giok. Benda ini membuatku merasakan utusan bordir lainnya dalam jarak yang ditentukan. Ini memungkinkan kita semua untuk menghemat banyak waktu. Jadi itu adalah tanda pinggang. Namun, dia tidak menganggap ini terlalu mengejutkan dengan status Zuxi Cixin. Tapi kenapa dia tiba-tiba datang ke sini untuk berbicara denganku? Zuxi Cixin segera berkata, kami sibuk sepanjang malam dan tidak banyak bernafas. Anda tidak akan keberatan jika saya meminta teh untuk diminum di dalam, kan? Petik 2. Zuan langsung panik. Jika dia mengundang Zuxi Cixin ke dalam dan dia melihat Yun Jianyu, maka itu akan sangat buruk. Tetapi jika seorang atasan yang aneh melewati rumah Anda dan meminta minum, bagaimana Anda bisa menolak? Komandan, kamu benar-benar bekerja keras hari ini. Pikirannya bergerak secepat kilat. Dia baru saja akan mencari alasan ketika Zuxi berjalan lurus ke dalam. Zuan. Jantungnya hampir melompat ke tenggorokannya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan Zuxi Cixin dengan bantuan Yun Jianyu. Tapi dia segera menolak pemikiran ini. Lupakan fakta bahwa Yun Jianyu sudah terluka parah dan tidak berdaya, bahkan jika dia bisa terus bertarung, kemungkinan mereka mengalahkan Grandmaster Semu sangat tipis. Selanjutnya, Zuxi Cixin dapat memanggil bala bantuan dari dalam istana kapan saja. Bertarung melawannya jelas merupakan ide yang buruk. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikannya, dia hanya bisa berkata, saya secara alami akan menyambut komandan utama ke tempat tinggal saya yang sederhana. Tapi saya baru saja pindah dan belum melakukan banyak pembersihan. Saya khawatir saya tidak akan dapat mengakomodasi komandan kepala dengan baik. Petik 2. Dia sengaja menaikkan nada suaranya untuk memperingatkan Yun Jianyu. Dia adalah seorang Grandmaster, jadi dia tidak berpikir dia bodoh. Tidak perlu terlalu sopan. Bagaimanapun, kita semua adalah rekan kerja, kita sudah menjadi orang-orang kita sendiri. Zuxi Cixin berbalik untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu berkeringat begitu banyak? Zuan baru saja melepas topengnya dan belum memakainya kembali. Bagaimanapun, Zuxi Cixin sudah tahu siapa dia, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Zuan dengan cepat berkata, mungkin karena aku masih khawatir. Istana Kekaisaran memiliki batasannya, namun begitu banyak pembunuh masih datang entah bagaimana. Aku takut hanya memikirkannya. Acara hari ini memang agak tidak masuk akal. Zuxi Cixin merasakan pemahaman yang mendalam. Pada saat yang sama, dia memperingatkan, benar, pastikan Anda memakai topeng saat mengenakan pakaian ini. Identitasmu yang sebenarnya tidak dapat diungkap. Zuan menangkupkan tangannya.
Terima kasih Komandan atas pengingatmu. Orang ini memang sedikit peduli padaku. Jika saya tidak perlu, saya akan mencoba untuk tidak melakukan apapun padanya. Dia bergegas di depan Zuxi Cixin. Benar saja, dia tidak melihat Yun Jianyu di dalam. Dia menghela nafas lega. Mirror Mirage, miliknya benar-benar bisa menyembunyikan auranya. Selama Zuxi Cixin tidak melihatnya sendiri, maka dia praktis tidak ada dalam persepsinya. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh rumah. Akhirnya, matanya mendarat di tempat tidur. Tirai diturunkan dan tempat tidur berantakan seolah-olah seseorang baru saja bangun. Zuan memuji Yun Jianyu atas perhatiannya terhadap detail. Dia memberitahu Zuxi Cixin bahwa dia baru saja tidur sebentar, dan dia benar-benar membantunya membuat segalanya tampak lebih realistis. Selanjutnya, dia membantunya menurunkan setengah tirai. Jika dia menurunkan semuanya, maka orang lain akan langsung curiga bahwa dia menyembunyikan seseorang. Namun ketika dibuka setengahnya malah akan terlihat lebih natural. Zuan sudah curiga bahwa Yun Jianyu bersembunyi di balik setengah tirai yang diturunkan. Dia dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk Zuxi Cixin. Kepala Komandan, silakan. Dia mengatakan ini sambil secara alami berdiri di antara tempat tidur dan Zuxi Cixin untuk menghalangi pandangannya. Kamu juga harus duduk. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Zuxi Cixin mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum menurunkannya lagi. Zuan merasa jantungnya berdegup kencang. Pria ini jelas tidak ada di sini hanya untuk minum teh. Zuxi Cixin hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Dia jelas berusaha memilah kata-katanya. Tiba-tiba, dia mengendus. Kenapa baunya seperti wanita di sini? Zuan merasa kulit kepalanya akan meledak ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ketika dia melihat pihak lain mulai melihat-lihat, dia tidak tahu bagaimana pikirannya bergerak begitu cepat, tetapi dia dengan cepat berkata, mungkin karena saya memegang putri mahkota lebih awal ketika saya menyelamatkannya kembali di Istana Timur. Saya berakhir dengan sedikit wewangiannya. Petik 2. Zuxi Cixin mengerutkan kening. Tapi ini sepertinya bukan bau putri mahkota. Zuan mengutuk. Semua orang tahu bahwa wanita lebih sensitif terhadap bau wanita lain, tapi kenapa orang besar sepertimu juga seperti ini? Dia mencoba memperbaiki situasi. Aku juga tinggal beberapa waktu di Istana Perdamaian, dan aku juga menyelamatkan permaisuri. Mungkin campuran dari beberapa bau. Zuxi Cixin mengangguk dan menerima penjelasan ini. Dia juga tahu bahwa permaisuri suka mencampur semua jenis aroma terkenal. Memang sulit untuk membedakan baunya setelah dicampur. Zuan khawatir dia akan terus bertanya, jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, kepala komandan tampaknya cukup akrab dengan bau putri mahkota. Mereka yang berdagang kami secara alami sedikit lebih sensitif terhadap bau. Wajah Zuxi Cixin menjadi kaku. Dia dengan cepat berkata dengan suara rendah, kamu tidak bisa mengatakan ini kepada orang lain. Kau akan membuatku kehilangan nyawaku dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Zuan berkata dengan tawa canggung, kepala komandan, itu jelas bukan niat saya. Zuan segera merasa lebih baik ketika dia melihat betapa ketakutannya Zuxi Cixin. Kaulah yang membuatku takut selama ini. Saya harus mendapat giliran juga, kan? Zuxi Cixin mendengus. Kau benar-benar orang yang beruntung. Anda berhasil menyelamatkan permaisuri dan putri mahkota hari ini. Prospek Anda tampaknya cerah. Petik 2. Zuan berkata dengan senyum pahit. Tolong jangan sebutkan ini lagi, aku hampir kehilangan akal karena masalah ini. Zuxi Cixin tercengang. Maksud kamu apa? Zuan berkata, saya ditahan oleh Yang Mulia karena dia mendengar bahwa saya menyentuh putri mahkota. Dia ingin aku memotong lenganku sendiri. Zuxi Cixin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kamu harus puas dengan situasimu. Fakta bahwa kamu masih baik-baik saja sudah karena rahmat Yang Mulia. Petik 2. Jika saja ini semudah itu. Yang Mulia ingin saya menebus dosa-dosa saya melalui kontribusi. Jika saya tidak dapat menyelesaikan penyelidikan saya, maka saya mungkin masih mati. Zuan sengaja mengalihkan topik pembicaraan ke arah ini. Oh, kontribusi untuk menebus kejahatanmu. Ekspresi Zuxi Cixin sedikit berubah. Bab 623, Bulan Darah Meningkat, Neraka Dilepaskan. Zuan diam-diam mencibir melihat bagaimana Zuxi Cixin tampak terlalu malu untuk mengajukan pertanyaannya. Kepanikan awalnya sendiri sudah mereda. Zuxi Cixin jelas berbohong ketika dia mengatakan dia baru saja lewat. Dia memiliki tujuan tertentu dalam pikirannya. Keraguan-raguannya, dan tatapan aneh yang dia berikan kepada Zuan sebelum meninggalkan ruang belajar kekaisaran, membuatnya percaya bahwa keduanya terkait. Karena itu, dia berbicara lebih dulu. Yang Mulia sangat marah dengan cara para pembunuh berhasil menyerbu istana kekaisaran. Dia juga merasa sangat aneh bahwa mereka telah menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, tepat ketika dia sedang pergi. Zuxi Cixin tiba-tiba menyadari. Masalah ini memang aneh, lanjutnya, mengikuti jejak Zuan.
Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Kaisar tidak ada di istana. Zuan menghela nafas. Itulah sebabnya Yang Mulia menginstruksikan saya untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi ini. Meskipun Zuxi Cixin telah menduga sebanyak itu, ekspresinya masih sedikit berkedip. Fakta bahwa Kaisar tidak memerintahkan dia dan bawahannya untuk menyelidiki masalah ini berarti dia sudah mencurigainya. Meskipun dia tahu bahwa tuannya adalah orang yang mencurigakan, mengetahui bahwa dia sekarang menjadi sasaran kecurigaan itu membuatnya sedikit mempertanyakan kesetiaannya. Saya juga salah satu tersangka. Karena Anda mengatakan ini kepada saya berasumsi bahwa Anda tidak takut bahwa saya bisa menjadi salah satu dari mereka. Zuxi Cixin memandang bawahan barunya dengan geli. Dia mengagumi betapa tenangnya orang ini dalam perjalanan mereka ke ibu kota, dan apa yang terjadi kemudian membuatnya semakin takjub. Itulah sebabnya dia tidak memiliki keberatan sedikit pun ketika dia mendengar bahwa Kaisar akan menjadikannya seorang utusan token emas. Zuan memaksakan sebuah senyuman. Pengabdian Anda kepada Yang Mulia diketahui oleh semua orang di bawah langit. Selanjutnya, Panglima, Anda merawat saya dengan baik dalam perjalanan ke ibu kota, jadi saya jelas memahami karakter moral Anda. Mengapa Anda diam-diam berkolusi dengan pembunuh? Petik 2. Yun Jianyu, yang bersembunyi di balik tirai, memutar matanya. Orang ini benar-benar bootlicker. Mendengarkannya saja sudah membuatnya merinding. Meskipun dia tahu bahwa Zuan hanya memberinya basa-basi, itu tetap menjadi musik di telinga Zuxi Cixin. Sungguh, saya memiliki hati nurani yang bersih. Saya dengan tulus bersyukur memiliki kepercayaan dari sesama saudara. Pada saat yang sama, dia menghela nafas di dalam. Bahkan Zuan ini, yang baru dikenalnya dalam waktu singkat, mempercayainya. Namun, Kaisar, kepada siapa dia tetap setia begitu lama, sudah mencurigainya. Zuan sangat terkejut. Sanjungan benar-benar alat yang ampuh. Orang ini memanggilnya 11 beberapa saat yang lalu, namun sekarang dia bahkan memanggilnya saudara. Dia pasti harus berpegang teguh pada orang yang begitu kuat. Kata-katanya mungkin terlihat sebagai sanjungan, tetapi juga tulus. Kaisar jelas ingin kita saling menjaga, tapi aku bukan orang yang memiliki keyakinan buta. Mengapa saya harus mengabdikan diri untuk seseorang yang mungkin membunuh saya dengan seenaknya? Kita semua harus bergandengan. Ahem, maksudku, mari kita semua rukun. Hal terpenting dalam hidup adalah kebahagiaan. Itulah sebabnya dia tidak ragu untuk memberitahu Zuxi Cixin tentang tugas Kaisar. Apakah orang ini membocorkan informasi itu atau tidak, tidak ada konsekuensinya. Yang paling penting adalah membuat mereka lebih dekat. Jika dia benar-benar bersama Sekte Iblis, toh mereka akan berada di pihak yang sama. Tentu saja, tidak mungkin dia akan mengatakan ini pada yang lain. Dia tidak berteman dengan salah satu dari mereka, dia juga tidak mengerti karakter mereka. Akan terlalu berisiko untuk berbicara tentang hal-hal intim seperti itu dengan orang asing. Dia terbatuk dan berkata, "Kakak, kamu terlalu sopan. Saya sebenarnya ingin pendapat Anda tentang bagaimana menangani kasus ini. Bagaimanapun, Anda adalah profesional." Petik 2. Yun Jianyu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Orang ini benar-benar terlalu santai dengan hidupnya sendiri. Dia bahkan memanggil Zuxi Cixin, kakak. Dia mungkin satu-satunya orang di seluruh dunia ini yang berani memanggil Zuxi Cixin seperti itu. 1. Apakah Hong Lei tertipu oleh kulit orang ini, yang lebih tebal dari tembok kota terkutuk? Zuxi Cixin mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan di atas meja. Dia jelas membalikkan sesuatu dalam pikirannya. Atas permintaan Zuan, dia menjawab, karena Yang Mulia menempatkan Anda sebagai penanggung jawab penyelidikan ini, dia jelas tidak ingin saya ikut campur. Saya memiliki cara tertentu dalam melakukan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat bagi Anda, karena Yang Mulia pasti akan mengetahuinya. Lakukan penyelidikan Anda dengan berani, dan tanpa rasa takut. Beritahu saya di masa depan jika Anda membutuhkan bantuan. Petik 2. Ketika dia tidak memanggilnya, saudara, kali ini, Zuan tahu bahwa pihak lain hanya melupakan dirinya sebentar sebelumnya. Menumbuhkan persahabatan adalah proses yang panjang. Kurasa aku harus mencari kesempatan untuk mengundangnya ke rumah bordil di masa depan. Seperti kata pepatah, pria harus melompat, bertarung bersama, melarikan diri bersama, dan... Tapi wajah orang ini begitu putih dan pucat. Bagaimana jika ada yang salah dengan dia di bawah sana? Aku hanya akan menembak diriku sendiri di kaki. Zuxi Cixin menghela nafas. Saya sudah berbicara terlalu serius. Bagaimanapun, kami adalah rekan. Wajar jika kita saling membantu. Anda merasa tugas Anda menyakitkan, tetapi saya juga sangat sakit kepala. Yang Mulia ingin saya mencari tahu di mana pembunuh wanita itu, namun saya tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Wanita itu sepertinya telah menghilang ke udara tipis. Petik 2. Dia putus asa atas semua yang telah terjadi sejauh hari itu, itulah sebabnya dia berbicara begitu bebas dengan Zuan. Dia tidak akan pernah biasanya melakukan hal seperti itu.
Sebuah pikiran datang ke Zuan. Apakah kamu mengatakan bahwa nama wanita berambut panjang itu adalah Yun Jianyu sebelumnya, dan bahwa dia adalah Master Sekte Iblis? Memang, Zuxi Cixin mengangguk. Saya sangat bangga dengan kultivasi saya sendiri selama ini, percaya bahwa, selain Yang Mulia sendiri, tidak ada yang setara dengan saya. Saya memandang rendah semua orang, namun saya akhirnya dikalahkan oleh seorang wanita. Petik 2. Zuan dengan cepat menghiburnya. Tidak perlu merasa begitu sedih, kakak. Bagaimanapun, dia adalah Master Sekte dari Sekte Iblis, dan mungkin telah hidup beberapa dekade lebih lama darimu. Tidak ada yang salah dengan kalah dari wanita tua. Petik 2. Di balik tirai, Yun Jianyu mengangkat alisnya. Ekspresinya sedikit aneh. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk 333 poin kemarahan. Orang ini, meskipun dia sudah marah selama bertahun-tahun, dia masih meledak dalam kemarahan. Zuxi Cixin menatapnya dengan bingung. Perempuan tua. Tidak ada yang tahu usia sebenarnya dari Master Sekte Iblis, tapi dia pasti lebih muda dariku, jadi bagaimana dia bisa menjadi perempuan tua? Jika dia benar-benar lebih tua dariku, aku tidak akan merasa buruk dikalahkan olehnya. Bibir Yun Jianyu melengkung ke atas. Dia jauh lebih puas dengan kata-kata Zuxi Cixin. Zuan menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa dia bukan wanita tua. Itu bagus, itu bagus. Namun, dia tidak melepaskan kesempatan sempurna ini untuk mengumpulkan informasi. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan bahwa dia terluka parah. Akankah kekasihnya datang untuk membalas dendam? Kakak, kamu tidak bisa menurunkan kewaspadaanmu ketika kamu menangkapnya. Petik 2. Kekasih. Yun Jianyu merasa tangannya gatal. Dia pasti akan memukul orang ini dengan baik begitu dia pulih. Senyum tipis muncul di wajah serius Zuxi Cixin. Bagaimana mungkin wanita ganas seperti itu memiliki kekasih? Pria mana di dunia ini yang berani mengambilnya sebagai kekasihnya? Napas Yun Jianyu semakin cepat, menyebabkan dadanya yang besar bergoyang. Jika bukan karena kemampuannya untuk mempertahankan meraj cermin dengan sempurna, dia mungkin sudah diperhatikan oleh Zuxi Cixin. Dia berbicara dengan baik sebelumnya, tapi dia adalah tipe orang yang sama dengan Zuan. Zuan menahan keinginannya untuk berbalik. Jika Yun Jianyu mendengarmu memfitnahnya di belakang punggungnya seperti ini, dia mungkin akan memelintir kepalamu. Zuxi Cixin mendengus. Meskipun aku memang sedikit lebih lemah darinya, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Selain itu, Yang Mulia sendiri telah melukainya. Siapa yang peduli jika dia mendengar ini? Wajah Yun Jianyu tetap tanpa ekspresi. Dia bukan tipe orang yang bertindak gegabah atas emosinya. Dia tidak akan melawannya sampai mati dalam situasinya saat ini. Aku akan mengingat hutang ini. Zuan menahan keinginan untuk tertawa. Apakah dia benar-benar ganas? Dia tampak agak lembut dan halus ketika dia berada di Istana Timur sebelumnya. Bahkan ketika dia bertopeng, aku bisa merasakan bahwa dia sangat cantik. Sosoknya juga terlihat cukup bagus. Zuxi Cixin mengerutkan kening. Tidak apa-apa untuk mengatakan hal-hal seperti itu secara pribadi, tetapi Anda tidak akan pernah bisa mengucapkannya di depan umum. Jika Sekte Iblis atau Pengadilan Kekaisaran mengetahuinya, Anda pasti akan menderita karenanya. Petik 2. Dia bangkit dan berjalan ke jendela, melihat ke ufuk barat. Kamu mungkin tidak tahu tentang teror Yun Jianyu karena kamu terlalu muda. Kembali pada hari itu, Sekte Iblis diserang di semua lini. Master Sekte sebelumnya dibunuh oleh Yang Mulia, meninggalkan Sekte Iblis tanpa pemimpin. Ada banyak faksi di Sekte Iblis, dan tidak ada pemimpin mereka yang mau tunduk pada faksi lain. Hal ini mengakibatkan perebutan kekuasaan berdarah untuk menentukan siapa yang akan berperan sebagai Master Sekte. Lady Saint saat itu, Yun Jianyu, yang muncul sebagai pemenang, dengan cepat menaklukkan faksi lainnya. Dia memusnahkan semua orang yang tidak setia padanya. Pengadilan Kekaisaran sangat gembira dengan hasil ini. Kami berasumsi bahwa perselisihan internal yang berkepanjangan ini akan menghapus banyak ahli yang kuat, dan mereka akan dengan mudah dikalahkan. Namun, dengan Yun Jianyu sebagai komandan, pasukan besar Istana Kekaisaran benar-benar musnah. Pertempuran itu benar-benar pertumpahan darah. Ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikirim oleh Pengadilan Kekaisaran binasa di tangannya, sehingga memberinya reputasi terkenal sebagai iblis yang kuat. Sekilas-sekilas Anda tentang dia mungkin membuat Anda merasa bahwa Yun Jianyu adalah seorang dewi, tetapi para tetua yang telah menyaksikan pertempuran itu semuanya menggumamkan kata-kata yang sama, bulan darah terbit, neraka dilepaskan. Zuan terkejut. Apakah wanita itu benar-benar menakutkan? Dia telah memeluknya, dan bahkan menggodanya sesekali. Dia bahkan menikmati perasaannya. Bukankah dia pasti sudah mati? Bab 624, Aku Ingin Kamu. Pikiran itu membuat Zuan menelan ketakutan. Dia telah mencari kematian sebelumnya. Sesuatu yang lain dengan cepat terlintas di benaknya. Jika dia membunuh begitu banyak ahli pengadilan, mengapa Yang Mulia tidak campur tangan?
Bukankah Anda mengatakan bahwa mantan Master Sekte-Sekte Iblis telah dibunuh oleh Yang Mulia? Zuxi Cixin menjelaskan, wanita itu terlalu licik. Dia bergerak segera setelah Yang Mulia pergi ke ibu kota. Setiap kali kekuatan istana kekaisaran lebih besar dari apa yang bisa dia tangani, dia akan menghilang, bersama dengan bawahannya. Hanya ketika kekuatan istana kekaisaran melemah dia tiba-tiba muncul seperti hantu dan memusnahkan orang-orang itu. Setelah beberapa kekalahan seperti itu, pengadilan kekaisaran memutuskan untuk menarik pasukannya sementara. Zuan sangat terguncang. Yun Jianyu adalah seorang ahli perang gerilya. Namun, dia tidak mengerti keputusan pengadilan kekaisaran. Mereka mundur. Pengadilan benar-benar menyerah. Bagaimanapun, sebagian besar ahli di dunia telah diikat oleh pengadilan kekaisaran. Dia benar-benar tidak tahu mengapa mereka menyerah, mengingat kekuatan mereka. Zuxi Cixin merendahkan suaranya dan berkata, manusia pernah berperang melawan ras iblis. Meskipun Yang Mulia membunuh Kaisar Fin, dia terluka parah oleh musuhnya sebelum kematiannya. Yang Mulia akhirnya berhasil menstabilkan kondisinya, tetapi luka-lukanya kambuh lagi setelah dia membunuh Master Sekte Iblis. Yang Mulia fokus pada pemulihannya sendiri, dan tidak terlalu memperhatikan Sekte Iblis. Tidak ada orang lain di Istana Kekaisaran yang cocok dengan Yun Jianyu. Selanjutnya, di bawah kepemimpinannya, Sekte Iblis tidak menyerang kami tanpa alasan. Karena itu, kedua belah pihak diam-diam memutuskan untuk hidup dalam harmoni. Zuan sekarang mengerti mengapa begitu banyak kerabat Kaisar dan Permaisuri keluar menyebabkan masalah. Bukan hanya karena Kaisar tidak punya banyak waktu lagi. Sebaliknya, itu karena fondasinya telah rusak parah di masa lalu. Meskipun demikian, dia dapat mengatakan bahwa Kaisar benar-benar orang yang tangguh. Dia telah berhasil membunuh Master Sekte dari Sekte Iblis bahkan dengan kerusakan pada fondasinya, dan dengan mudah mengalahkan Yun Jianyu juga. Baiklah, saya harus terus mencari Yun Jianyu. Zuxi Cixin datang untuk menanyakan tentang tugas Zuan. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu kooperatif, dan dia agak puas dengan hasilnya. Zuan juga bangkit, dan melihatnya keluar. Saat dia pergi, Zuan bahkan melambai padanya. Kakak, semoga kamu beruntung dalam menangkap iblis perempuan itu. Ketika Zuxi Cixin pergi dan Zuan menutup pintu lagi, Yun Jianyu sudah duduk di tempat tidur. Dia memberinya tatapan jijik. Penjilat. Apa yang Anda tahu? Ini disebut kebijaksanaan duniawi, oke. Bukannya aku akan kehilangan apapun dengan menawarkan kata-kata baik padanya. Bahkan membantu untuk membina hubungan kita. Semua orang bahagia. Zuan jelas kesal dengan tuduhannya. Kamu hanya perlu menggunakan trik seperti itu karena kamu terlalu lemah, kata Yun Jianyu acuh tak acuh. Begitu kamu cukup kuat, tidak ada alasan untuk menjilat siapapun, terutama jika kamu bisa menyelesaikan masalahmu dengan mudah dengan membunuh mereka. Zuan memutar matanya. Lalu mengapa kamu tidak mengunjungi Kaisar dan mencobanya? Napas Yun Jianyu tertahan di tenggorokannya. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk 111 poin kemarahan. Apakah orang ini tidak tahu bagaimana melakukan percakapan yang benar? Zuan meraih kursi dan duduk di depannya, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu benar-benar iblis, seperti yang dia katakan? Yun Jianyu tidak terbiasa dengan seseorang yang begitu dekat dengannya. Dia hampir bisa merasakan napasnya. Dia tanpa sadar bersandar ke belakang untuk membuat jarak di antara mereka. Tentu saja, saya bahkan suka memakan otak bayi dan penyebutan nama saya membuat anak-anak tetap tidur di malam hari. Itu sebabnya Anda sebaiknya tidak menyinggung saya. Petik 2. Zuan menatapnya dari atas ke bawah. Dia benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikan wanita cantik dan anggun ini dengan wanita jahat yang digambarkan Zuxi Cixin. Kenapa kamu selalu menilai orang dari penampilan, Zuan? Kau menjijikan. Dia memarahi dirinya sendiri, lalu berkata, jadi apa yang harus saya lakukan dengan Anda, sekarang saya tahu ini. Karena kamu adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata, kamu akan membalas dendam denganku setelah kamu pulih. Aku tidak akan bisa mengalahkanmu saat itu terjadi. Dalam hal ini, saya mungkin juga memanfaatkan keuntungan saya saat ini dan membunuh Anda terlebih dahulu. Petik 2. Dia sengaja memasang ekspresi ganas saat mengatakan ini. Yun Jianyu duduk di sana, tidak bergerak. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menatapnya dengan tenang seolah-olah dia idiot. Dengan serius. Kak, bisakah kamu bermain bersama? Saya jelas berusaha sekuat tenaga untuk bertindak keras. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Kamu tidak menunjukkan niat membunuh, jawab Yun Jianyu acuh tak acuh. Zuan terkejut. Dia dengan cepat menyadari bahwa, pada levelnya, dia bisa merasakan niat membunuh yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa kejam dia terlihat di luar. Dia dengan cepat kehilangan minat dalam permainan kecil ini. Trik kecil yang dia gunakan untuk menipu gadis muda yang cantik tidak berguna untuk melawan wanita angkuh seperti itu. Dia mengambil pil dan melemparkannya padanya. Ini adalah pil pengembalian jiwa.
Ini cukup efektif untuk mengobati semua jenis cedera. Ambil. Yun Jianyu menatapnya. Apakah obat ini dibuat oleh Ji Tabib Surgawi Kota Bright Moon? Gilirannya yang terkejut. Kamu kenal dia? Bagaimana Ji Dengtu itu mengenal begitu banyak wanita cantik? Kenapa dia masih menggangguku setiap hari? Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiaoxi. Aku agak merindukan si kecil yang menggemaskan itu. Aku benar-benar ingin mencium pipinya yang lembut. Yun Jianyu menjawab, saya baru saja mendengar tentang dia. Hong Lei menghabiskan beberapa waktu menyamar di Bright Moon City, dan mengirim kembali beberapa informasi tentang dia. Anda harus memegang obat ini. Itu tidak berguna bagiku. Zuan tiba-tiba merasakan dorongan untuk membela Ji Dengtu. Meskipun kultivasi Divine PC Qianji tidak setinggi milikmu, keahlian medisnya masih luar biasa. Mengapa itu tidak berhasil pada Anda? Petik 2. Pada level saya, tubuh saya jauh lebih kuat daripada seorang kultivator biasa, jelas Yun Jianyu. Secara umum, tidak ada luka yang saya derita akan mematikan. Bahkan luka yang paling menyedihkan pun perlahan akan sembuh dengan sendirinya. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Dia sepertinya telah kembali ke masa ketika dia baru saja menyeberang. Mengingat budidaya Yun Jianyu, tubuhnya sudah marah ke tingkat di luar manusia. Mari kita begini. Bahkan jika dia berbaring dan membiarkan Anda mengikutinya, Anda tidak akan berdaya untuk memasukkannya kecuali kultivasi Anda dekat dengan miliknya. Bahkan jika dia mengendalikan tubuhnya untuk entah bagaimana membimbing Anda ke dalam, kehilangan konsentrasi sesaat saja sudah cukup untuk mematahkan Anda menjadi dua. Bahkan jika Anda entah bagaimana membuatnya tidak sadarkan diri sehingga dia tidak bisa bergerak, momen gairah yang menyimpang, sedikit tekanan, dan itu akan menjadi akhir dari si kecil Anda. Orang-orang di dunia ini menjalani kehidupan yang benar-benar menyedihkan. Tidak heran begitu banyak dari mereka berusaha mati-matian untuk meningkatkan kultivasi mereka. Yun Jianyu mengerutkan kening. Apa yang Anda pikirkan? Dia secara tidak sadar bisa merasakan bahwa pikiran orang ini sedang tersesat. Tidak, dengan rasa bersalah, Zuan mengubah topik pembicaraan. Lalu, mengapa kamu tampak sangat terluka? Yun Jianyu menjawab, pertempuranku melawan kaisar berada di level jiwa. Jiwaku yang terluka. Kecuali Anda memiliki pil yang menyehatkan jiwa, semua obat lain tidak berguna. Obat apa yang bisa menyehatkan jiwa? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya memiliki beberapa pil pada saya. Dia memiliki pil dari Ji Dengtu, dan pil lain yang dia kumpulkan di sepanjang jalan. Secara keseluruhan, dia benar-benar memiliki cukup banyak obat untuknya. Yun Jianyu memberinya tatapan acuh tak acuh. Dia tidak berpikir dia memegang banyak janji, tapi dia masih menjawab, Scarlet Flame Dew, Grand Devil Jade, Spiritiven Lotus, Vajra Darfurt, White Cloud Dew, Sky Venom Orchid, 5 Aggregates Root. Ini semua akan berhasil. Apakah Anda memiliki salah satunya? Zuan menatap kosong padanya. Aku bahkan belum pernah mendengar omong kosong itu. Zuan tetap diam. Dia benar-benar tidak memiliki semua itu padanya. Meskipun dia memiliki Fight in Brother Spring, itu hanya sebotol kecil. Dia tidak berpikir itu akan berhasil pada seorang Grandmaster. Bahkan jika dia akan menggunakannya, mengapa dia membuang barang-barangnya yang paling mahal untuknya? Mereka bahkan tidak dekat. Yun Jianyu tersenyum sedikit, bersandar di tempat tidur dan menutup matanya untuk beristirahat. Penghinaannya yang jelas membuat Zuan merasa masam. Bagaimana jika aku menemukan ini untukmu? Bagaimana Anda akan membalas saya kalau begitu? Petik 2. Mata Yun Jianyu terbuka. Kamu punya ramuan ini. Itu tidak penting sekarang. Jika saya mendapatkan mereka untuk Anda, bagaimana Anda akan membalas saya? Zuan bertanya dengan mendengus marah. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yun Jianyu, senyum penuh perhatian di bibirnya. Zuan memeriksa pipinya yang indah dengan cermat dan perlahan berkata, aku menginginkanmu. Alis Yun Jianyu naik ke atas, dan ekspresinya segera menjadi sangat berbahaya. Aku ingin muridmu, Hong Lei, Zuan menyelesaikan. Yun Jianyu menatapnya, terdiam. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk 444 poin kemarahan. Bab 625, cara berbeda, hasil sama. Tentu saja, dia tahu bahwa dia sengaja menggodanya. Dia berkata dengan dingin, Hong Lei bukan milik pribadiku. Saya tidak bisa menggunakannya dalam transaksi. Petik 2. Aku tidak memintamu untuk memberikannya padaku seperti itu, aku hanya tidak ingin kamu menghentikan kita untuk bersama. Ada begitu banyak pertunjukan di mana pemimpin klan yang menyebalkan akan menghalangi pemeran utama pria dan wanita. Dia tidak ingin mengalami hal yang sama. Yun Jianyu sekarang benar-benar terkejut. Hubunganmu sudah mencapai level itu. Dia terkejut. Sepertinya dia tidak cukup memperhatikan muridnya baru-baru ini. Dia tidak menyangka dia sudah menyukai seorang pria tanpa dia sadari. Zuan menjulurkan dadanya. Seorang pria seperti saya yang ramah tamah, gagah berani,
percaya diri, terhormat, berprestasi. Seorang pria di antara pria, apa salahnya dia menyukai seseorang seperti itu? Yun Jianyu terdiam ketika dia mendengar rangkaian kata sifat. Dia benar-benar ingin mengambil bantal di sebelahnya dan menyumbat mulutnya. Orang ini terlalu tak tahu malu. Anda telah berhasil mengatur Yun Jianyu untuk plus 555 plus 555 plus 555. Yun Jianyu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan merusak kemurnian Hong Lei. Zuan. Kami adalah sepasang kekasih yang harmonis. Apa maksudmu merusak kesuciannya? Yun Jianyu mencibir. Tidak peduli seberapa fasih lidahmu, kamu masih tidak bisa mengubah nasib yang menjeratnya. Zuan. Yun Jianyu melanjutkan, metode kultivasi Hong Lei istimewa. Dia tidak bisa kehilangan keperawanannya sebelum dia mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, atau daunnya akan hancur dan dia bahkan akan menderita serangan balasan. Dia akan menjadi budak keinginannya. Zuan segera menjadi kesal. Teknik bodoh macam apa itu? Bagaimana dunia ini bisa memiliki metode konyol seperti itu? Yun Jianyu memberinya tatapan acuh tak acuh. Kenapa tidak bisa? Bukankah ini teknik yang saya kembangkan? Petik 2. Zuan memberinya tatapan tercengang. Jadi itulah alasan mengapa Anda masih belum menikah. Yun Jianyu tidak terlalu malu dan mulai menjelaskan, metode yang kami kultivasi disebut godaan iblis surgawi. Anda mungkin dapat mengetahui dari namanya bahwa ini adalah teknik yang penuh pesona dan daya pikat. Anda sudah berada di sekitar Hong Lei untuk sementara waktu, jadi saya yakin Anda mengerti ini. Petik 2. Zuan mengangguk. Dia memang terpana oleh Qiu Hong Lei ketika dia bertemu dengannya. Reaksi pertamanya adalah dia ingin membawanya ke tempat tidur. Dia bukan seseorang yang tidak memiliki kecantikan di sekelilingnya dan pandai mempertahankan ketenangannya. Orang-orang lain di Immortal Abode benar-benar terpesona. Yun Jianyu melanjutkan, begitu dia mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia akan dihancurkan oleh keinginannya sendiri. Jika dia bisa tetap berpikiran jernih selama seluruh proses, maka dia bisa mencapai tingkat tertinggi godaan iblis surgawi. Jika dia gagal sebelum itu, kultivasinya tidak hanya akan mundur secara signifikan, dia akan menderita rebound yang parah dan menjadi gila setiap kali dia melihat pria lain. Karena kalian berdua sudah menjadi pasangan, saya tidak percaya Anda ingin melihat itu terjadi. Petik 2. Zuan terdiam sejenak. Dia tidak ingin melihat Qiu Hong Lei menjadi seperti ini. Tapi dia menjadi semakin kesal semakin dia memikirkannya. Teknik kotoran anjing macam apa ini? Bukankah kalian semua adalah sekte iblis? Itu adalah sekte iblis yang menakutkan, namun kalian sangat peduli untuk menjaga kesucian seperti sekte-sekte ortodoks itu. Bukankah gaya genit dan menggoda lebih pas? Ekspresi Yun Jianyu dingin. Kami adalah sekte suci. Misi sekte kami adalah untuk membesarkan semua orang dan membuat mereka sama kuatnya. Sekte iblis adalah nama yang sengaja diberikan pengadilan kepada kami untuk memfitnah kami. Zuan tidak ingin berdebat dengannya tentang hal ini. Baik, kami akan menyebutnya sekte suci jika Anda mau. Lalu tidak bisakah Hong Lei memilih untuk tidak mengembangkan teknik bodohmu? Saya akan memberinya sesuatu yang lain sebagai kompensasi. Petik 2. Dia memiliki beberapa teknik padanya. Dia yakin dia bisa menemukan sesuatu yang cocok untuknya. Mata Yun Jianyu menyipit. Apakah Anda mungkin mengatakan Anda akan memberinya Sutra Phoenix Nirvana? Sekte Iblis mengirim beberapa orang untuk menangkapnya di sepanjang jalan. Semua itu demi Sutra Phoenix Nirvana. Zuan hendak menjelaskan bahwa persyaratan kultivasi Sutra Phoenix Nirvana tidak cocok untuknya, tetapi sekali lagi tidak perlu menjelaskan apapun. Bagaimanapun, dia punya metode lain. Terus. Ekspresi Yun Jianyu segera menjadi cemerlang. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kamu benar-benar habis-habisan mengejar gadis, iya. Tidak heran bahkan Hong Lei tergerak olehmu. Petik 2. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan melalui semua masalah. Dia baru saja mengirim Hong Lei. Ketika dia mendengarnya menghela nafas, Zuan berpikir dalam hati, jika saya bisa mendapatkan Anda berdua dalam satu paket, maka itu bukan hanya Sutra Phoenix Nirvana, saya akan bersedia memberi Anda lebih banyak lagi. Tentu saja, tidak mungkin dia mengatakan itu dengan lantang. Yun Jianyu kemudian bertanya, dapatkah Sutra Phoenix Nirvana benar-benar memberikan keabadian? Tunggu, Anda sudah menipu cukup banyak informasi dari saya. Apakah kamu benar-benar akan terus berjalan jika aku tidak menghentikanmu? Zuan mendengus, tapi dia masih menjawab, keabadian Sutra Phoenix Nirvana hanyalah sebuah cita-cita yang fantastis. Itu tidak bisa diimplementasikan dalam kenyataan. Alis Yun Jianyu akan terangkat lagi, tapi dia menghela nafas saat mendengar apa yang dia katakan. Itu bagus kalau begitu, itu bagus. Selama Kaisar tidak bisa mendapatkan keabadian, maka segala sesuatu yang lain tidak menjadi masalah.
Dia tidak curiga Zuan menipunya. Dia sudah menyimpulkan bahwa tidak mungkin Kaisar akan membiarkan Zuan pergi jika Sutra Phoenix Nirvana benar-benar dapat memberikan keabadian. Dia kemudian melanjutkan, saya akan berterima kasih di tempat Hong Lei sebelumnya. Sayangnya, godaan iblis surgawi agak istimewa. Setelah dikultivasikan, itu tidak dapat dihentikan kecuali seseorang mencapai level saya. Petik 2. Bukankah teknikmu itu scam? Zuan menyerbu dengan marah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, berapa umurmu? Yun Jianyu mengangkat alisnya. Apakah kamu lelah hidup? Pikiran Zuan melonjak. Meskipun pihak lain terluka parah, tekanan yang dia rasakan masih membuatnya terpana. Dia sekarang tahu bahwa sejak dia menunjukkan belas kasihannya di Taman Batu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menang melawannya lagi. Karena itu, dia dengan cepat berkata, bukannya aku ingin tahu usiamu, aku hanya ingin tahu berapa tahun yang dibutuhkan Hong Lei untuk mencapai levelmu. Setidaknya aku perlu tahu itu, kan? Yun Jianyu mendengus. Jika kamu benar-benar mencintainya, lalu siapa yang peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika Anda tidak bisa menunggu selama itu, maka itu berarti Anda tidak pernah mencintainya. Ini juga hal yang baik untuknya. Zuan memberinya tatapan penuh belas kasihan. Kamu belum pernah jatuh cinta sebelumnya, kan? Yun Jianyu meledak dengan amarah sekaligus. Apakah kamu mencari kematian? Zuan mengerutkan hidungnya dan berkata, hanya seseorang yang tidak pernah berkencan yang akan menggunakan taktik kekanak-kanakan seperti itu. Hal-hal seperti perasaan, mereka sering hancur sebelum menghadapi ujian. Wajah Yun Jianyu memanas. Dia memang tidak memiliki banyak pengalaman di bidang ini, tetapi tidak mungkin dia mengakuinya. Saya telah berjalan di lebih banyak jembatan daripada Anda berjalan di jalan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mengerti sesuatu yang lebih baik dari saya? Zuan tahu bahwa dia mulai merasa malu, jadi dia tidak menggodanya lagi. Baiklah, ingat janjimu. Saya akan menemukan obat Anda, dan Anda akan menyetujui hubungan kita. Yun Jianyu mengerutkan kening. Di mana Anda akan melihat? Zuan berkata, tentu saja rumah sakit kekaisaran. Ada begitu banyak dokter terkenal dan obat-obatan mahal. Siapa tahu, barang-barang Anda mungkin ada di sana. Petik 2. Mata Yun Jianyu berbinar. Meskipun orang ini berbicara banyak omong kosong, dia benar-benar memukul kepalanya kali ini. Ini mungkin benar-benar berhasil. Kamu hanya harus tinggal di sini dan tidak berkeliaran. Tunggu aku kembali. Zuan khawatir dan memperingatkan lagi. Oke, Yun Jianyu tanpa sadar menjawab, tetapi dia segera mengerutkan kening. Mengapa dia merasa seperti wanita muda yang sudah menikah menunggu suaminya kembali? Dia menggelengkan kepalanya dan dengan cepat membuang pikiran ini. Zuan mengutuk sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Aku mungkin satu-satunya pria yang baik di luar sana. Jika ada pria lain yang bertemu dengan Dewi menakjubkan yang mencapai titik terendah, mereka pasti akan menggunakan kesempatan itu untuk menjadi gila padanya. Sementara itu, Jenderal penjaga kiri berjanggut baru saja meninggalkan Istana Damai. Bawahan yang menunggu di luar berkata, Jenderal, apakah ada informasi baru? Wajah Cheng Xiong mendung. Saat itu terlalu berantakan dan permaisuri cukup ketakutan. Dia tidak bisa mengingat detailnya terlalu jelas. Sepertinya kita harus melalui cara lain. Semua bawahannya ketakutan. Kaisar menjadi sangat marah kali ini dan menugaskan mereka untuk menyelidiki pembunuhan permaisuri. Namun, tempat inilah yang mengalami bahaya terlebih dahulu. Pada saat Istana Timur juga dalam kekacauan, para pembunuh di sisi ini sudah melarikan diri, sementara mereka yang tidak bisa melarikan diri mengakhiri hidup mereka sendiri. Mereka tidak dapat menemukan satu orang pun untuk diinterogasi. Saat dia kehabisan akal, Cheng Xiong tiba-tiba berkata, kami akan mengunjungi rumah sakit kekaisaran. Jika masih ada pembunuh di istana, maka mereka akan membutuhkan obat untuk perawatan. Mereka mungkin menargetkan rumah sakit. Yang lain semua sangat gembira. Jenderal kita bijaksana. Bab 626, Penolakan. Rumah sakit kekaisaran sudah terlihat. Zuan tidak menyangka dirinya akan kembali secepat ini. Ketika dia masuk, dia tanpa sadar melihat ruangan yang dilihat Si Kun. Namun, tidak ada seorang pun di sana sekarang. Klan Si kemungkinan besar membawanya kembali. Aku ingin tahu apakah mereka berhasil mengumpulkan barangnya setelah meledak. Kalau tidak, dia harus dikubur tanpa tubuh yang lengkap. Zuan berpikir tanpa niat buruk. Dia bisa mendengar erangan dari waktu ke waktu datang dari tentara berlumuran darah. Staf rumah sakit sibuk memoleskan obat dan membalut luka mereka. Zuan menghela nafas. Baik Sekte Iblis dan Istana Kekaisaran menderita korban parah kali ini. Tentu saja, simpati hanyalah simpati. Jika orang yang dia sayangi benar-benar dalam bahaya, dia tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, dia mendengar banyak suara. Ada sekelompok orang yang mengelilingi satu individu. Ketika para pembunuh menyerbu ke Istana Timur saat itu,
mereka membunuh siapapun yang terlihat. Orang-orang itu semuanya ahli yang kuat, jadi korban penjaga Istana Timur langsung naik lebih dari setengahnya. Petik 2. Ketika kami mundur ke istana, kami ingin meminjam formasi pertahanan Istana Timur untuk menahan mereka, tetapi musuh sudah siap untuk itu. Mereka memiliki semacam artefak yang mengganggu formasi istana. Kemudian, yang memimpin menghancurkan formasi menjadi berkeping-keping dengan satu serangan. Petik 2. Zuan menatap mereka, yang di tengah memiliki lingkaran hitam di sekitar matanya seperti master administrasi dunia masa lalunya. Dia mengangguk dalam hati. Tempat dia tinggal memiliki formasi pertahanan, jadi mengapa Istana Timur tidak memilikinya? Tapi Yun Jianyu benar-benar siap. Jika mereka bahkan berani menyerang Istana Timur, maka formasi seharusnya tidak menjadi masalah. Penjaga lainnya semua tersentak. Lalu apa yang kalian semua lakukan? Penjaga dengan lingkaran hitam berkata sambil tersenyum, untungnya, tutor putra mahkota yang lebih rendah bergegas tepat waktu dan menghentikan pemimpin musuh. Namun, para pembunuh itu terus menyerang putra mahkota. Ketika saya melihat semua orang ketakutan, tubuh saya bertindak sebelum pikiran saya dapat memproses apa yang terjadi. Aku meraung dan menyerang dengan pisau di tangan, membantai dari pintu masuk istana ke halaman, dan kemudian sepanjang jalan kembali. Saya menyerang dan kembali 3 kali, meninggalkan mayat pembunuh di mana-mana di belakang saya. Mataku bahkan tidak berkedip sekali selama semuanya. Seorang penjaga tinggi dan kurus di sebelahnya mencibir. Kamu tidak berkedip sekali selama itu. Tentu saja tidak. Ada musuh di mana-mana. Saya tidak bisa terganggu sama sekali. Penjaga dengan lingkaran hitam menjulurkan dadanya. Dia merasa benar-benar luar biasa ketika dia melihat kekaguman di sekelilingnya. Penjaga tinggi dan kurus itu berbicara lagi. Apakah matamu tidak akan kering jika kamu tidak berkedip? Penjaga dengan lingkaran hitam berhenti tersenyum. Saya berbicara tentang bagaimana saya menyerang dalam 3 kali dan membunuh begitu banyak pembunuh. Mengapa Anda peduli jika mata saya kering atau tidak? Yang saya khawatirkan sebenarnya adalah hal yang sama. Penjaga jangkung dan kurus itu berkata, apakah Anda menyerang dalam 3 kali atau apakah Anda berlari kembali 3 kali? Penjaga dengan lingkaran hitam mendengus. Tentu saja saya masuk dan kembali 3 kali. Kamu bilang kamu membunuh pembunuh sampai ada mayat di mana-mana. Berapa banyak pembunuh yang benar-benar kamu bunuh? Bagaimana saya bisa menghitung semuanya selama waktu yang berbahaya seperti itu? Aku menghitungnya. Saat itu, kamu membunuh 3 pembunuh dan melukai 4. Penjaga di sekitarnya menjadi tenang. Ceritanya terdengar sangat buruk pada awalnya, tapi hanya ini. Meskipun mereka tahu bahwa dengan begitu banyak pembunuh sebagai musuh dan betapa kalah jumlah mereka, pencapaian ini sudah sangat mengesankan, mereka masih tidak bisa menahan tawa dalam ejekan. Lagi pula, orang ini bertindak terlalu jauh dengan kesombongannya. Penjaga dengan lingkaran hitam di sekitar matanya berkata dengan marah, Jiao Sigun, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini padaku sekarang? Berapa banyak yang kamu bunuh saat itu? Petik 2. Penjaga yang tinggi dan kurus seperti tiang sepertinya sudah menunggu pertanyaan ini. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan nada sombong, tidak ada yang istimewa. Saya kebetulan telah membunuh 1 lebih banyak dari Anda. Petik 2. Penjaga dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Penjaga di sekitarnya dengan bijaksana mulai memuji penjaga tinggi dan kurus itu. Penjaga dengan lingkaran hitam di sekitar matanya kesal karena sorotannya dicuri oleh temannya. Tapi pada akhirnya, tidak ada dari kita yang istimewa. Yang paling kita syukuri adalah Sir 11. Siapa Tuan 11? Para penjaga itu bingung. Mereka belum pernah mendengar nama panggilan ini sebelumnya. Zuan hendak mencari tabib itu lebih jauh ke dalam. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti ketika dia mendengar ini. Sai, mengapa manusia begitu sia-sia? Penjaga dengan cincin hitam di sekitar matanya berkata, utusan token emas Sir 11 tentu saja. Omong kosong, hanya ada 10 utusan token emas. Salah satu penjaga membalas. Kami pikir hanya ada 10, tetapi kami mengetahui bahwa ada 11 hari ini. Penjaga dengan lingkaran hitam di sekitar matanya berkata, kami kalah jumlah, dan bahkan Putri Mahkota harus bergabung dalam pertarungan. Saat Putri Mahkota dalam bahaya, Sir 11 muncul dan membawa batuk-batuk. Dia mengangkat pedangnya dan menebas beberapa pembunuh tingkat tinggi. Meskipun dia berbicara dengan santai sekarang, dia tahu bahwa membawa Putri Mahkota adalah hal yang tabu. Dia tidak berani mengumumkan ini secara terbuka. Rekan yang tinggi dan kurus itu mengoreksi, sebenarnya, Sir 11 tidak membunuh para pembunuh itu tetapi hanya mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Dia tidak membunuh mereka sama sekali. Kenapa kamu terus mengoreksiku? Penjaga dengan lingkaran hitam di sekitar matanya berkata dengan marah. Jika kamu terus menembak mulut itu, aku tidak akan bermain dadu denganmu lagi di masa depan. Oh, penjaga tinggi dan kurus itu akhirnya menutup mulutnya.
Penjaga dengan lingkaran hitam di sekitar matanya melanjutkan, bagaimanapun, begitu Tuan 11 tiba, tekanannya berkurang banyak untuk kita semua. Dia melindungi putra mahkota dan putri dengan pedang di tangan, menempatkan ketakutan di hati semua musuh dengan kekuatannya. Pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, namun tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Kebanggaannya sebelumnya terungkap, jadi dia hanya bisa membual tentang Sir Eleven untuk memuaskan kesombongannya. Dia merasa sangat puas lagi ketika dia melihat mata berbinar di sekelilingnya. Ekspresi pendamping yang tinggi dan kurus itu segera menjadi bertentangan. Dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi menghentikan dirinya sendiri setiap kali. Pada akhirnya, dia masih harus mengoreksi, Tuan 11 tidak menggunakan pedang. Diam. Penjaga dengan lingkaran hitam hendak melawan orang ini sampai mati ketika salah satu penjaga berkata dengan rasa ingin tahu, tapi aku mendengar bahwa seorang Grandmaster muncul di sisi pembunuh. Mungkinkah Sir Eleven bahkan bisa mengalahkan seorang Grandmaster? Penjaga dengan lingkaran hitam menjelaskan, Sir Eleven bukanlah seorang Grandmaster, tetapi bahkan serangan pedang terbang bertenaga penuh dari Grandmaster itu tidak dapat melukai Sir Eleven. Kekuatan pedang itu adalah sesuatu yang dilihat semua orang di Istana Timur. Kalian semua bisa mengolok-olokku jika kalian mau, tapi aura pedang itu sangat menakutkan hingga aku hampir membuat celanaku robek. Serangan bertenaga penuh dari seorang Grandmaster adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh ahli peringkat ke-9. Para penjaga di sekitarnya semuanya tidak percaya. Mereka menoleh untuk melihat pria jangkung dan kurus itu. Kali ini, dia tidak mengoreksi penjaga lingkaran hitam dan malah berkata, Tuan 11 memang menghindari pedang itu tanpa mengalami kerusakan apapun. Para penjaga di istana semuanya ahli, jadi mereka secara alami mengerti apa yang dilambangkan ini. Mereka semua segera merasa sangat menghormati Tuan 11 yang misterius ini. Zuan terbatuk saat ini dan berkata, sebenarnya, saya tidak berhasil keluar tanpa cedera. Saya menderita luka dalam yang cukup besar dari serangan Grandmaster itu. Dengar, bukankah aku di sini untuk obat? Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan mendapatkan obat. Untungnya, para penjaga ini memberinya alasan yang tepat. Semua kelompok menoleh ketika mereka mendengar suaranya. Penjaga dengan lingkaran hitam dan penjaga kurus segera mengenalinya. Mereka berdua sangat tersentuh. Tuan 11. Penjaga lainnya semua memeriksa utusan token emas ini. Jadi inikah Tuan 11 yang misterius itu? Dia mengenakan pakaian utusan bordir seperti yang diharapkan. Melihat kedua penjaga itu masih terbungkus kain kasa dan jelas dalam kondisi buruk, dia dengan cepat menopang mereka untuk berdiri. Apa yang kalian berdua lakukan? Silakan bangkit. Kedua penjaga itu tergerak. Jika bukan karena Sir Eleven, kita saudara-saudara mungkin tidak akan bisa melihat hari ini. Bagaimana kita bisa melupakan rasa syukur yang menyelamatkan hidup ini? Zuan tidak ingat siapa mereka, karena Istana Timur terlalu kacau saat itu. Dia memang menyelamatkan beberapa penjaga, dan dia tidak menyangka keduanya adalah mereka berdua. Kamu terlalu sopan. Aku harus memanggil kalian berdua apa? Dia memiliki identitasnya sebagai sekretaris putra mahkota juga. Sangat penting baginya untuk mendekati para penjaga ini. Kami tidak berani memperlakukanmu tanpa sopan santun. Saya Piao Duan Diao. Penjaga dengan lingkaran hitam berkata dengan senyum lebar. Saya Jiao Sigun. Penjaga tinggi dan kurus itu melakukan yang terbaik untuk tersenyum, tetapi itu terlihat sangat canggung. Zuan memiliki ekspresi aneh. Orang-orang yang memberimu namamu adalah sesuatu yang luar biasa. 1. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun buru-buru mengangguk. Haha, itu juga yang kami pikirkan. Semua penjaga mengelilinginya dan bertanya tentang apa yang terjadi selama pertempuran. Mereka semua menatap Zuan dengan mata penuh kekaguman. Zuan merasa seperti berada di Cloud 9. Rumah sakit ini adalah surgaku. Orang-orang di sini sangat baik. Namun, dia tidak melupakan tujuannya. Dia sengaja batuk beberapa kali dan berkata, saya memiliki beberapa luka yang perlu dirawat, jadi saya akan mendapatkan obat dulu. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun segera menawarkan diri untuk membantu. Tuan 11, kami akan membantu Anda menemukan asisten komisaris rumah sakit. Mereka adalah penjaga kekaisaran, jadi mereka akan datang ke sini dari waktu ke waktu, membuat mereka akrab dengan tempat ini. Kepala rumah sakit kekaisaran adalah komisaris rumah sakit, tetapi sebagian besar masalah rumah sakit diurus oleh asisten komisaris kiri dan kanan. Yang bertugas hari ini adalah asisten kiri Maan. Terima kasih. Zuan menangkupkan tangannya. Tuan 11 terlalu sopan. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun sebenarnya sangat senang. Tuan 11 ini tidak sedingin dan menyendiri seperti utusan token emas lainnya. Meningkatkan hubungan mereka dengan seseorang seperti dia jelas merupakan hal yang baik. Mereka bahkan mungkin memiliki dia sebagai pelindung yang hebat di masa depan. Segera setelah itu, mereka menemukan asisten komisaris. Ini adalah seorang penatua dengan janggut.
Dia melirik Zuan. Bolehkah saya bertanya di mana Tuan terluka? Zuan berkata, saya mengalami pukulan dari Grandmaster itu sebelumnya, dan saya merasa seolah-olah pikiran saya menjadi tidak stabil. Saya merasa tidak nyaman setiap kali saya berpikir terlalu keras tentang sesuatu. Ya ampun, jiwamu pasti terluka. Biar saya pikirkan obat mana yang bisa menyembuhkan jiwa. Asisten komisaris itu mengelus jenggotnya. Dia jarang menemui pasien jenis ini dan dibiarkan bingung sejenak. Zuan bertanya dengan hati-hati, apakah Anda memiliki akar 5 agregat? Mata asisten komisaris berbinar. Ini memang sesuatu yang bisa menyembuhkan jiwa. Ada 2 dari mereka yang ditawarkan beberapa waktu lalu dari orang barbar barat. Zuan sangat gembira. Dia berkonsultasi dengan Yun Jianyu sebelum datang ke sini. Ada beberapa obat yang terlalu berharga, jadi bahkan rumah sakit kekaisaran pun tidak akan memilikinya. Karena itu, mereka memilih beberapa obat yang memiliki peluang lebih tinggi untuk ditanyakan. Dia tidak berharap untuk berhasil pada percobaan pertama. Tetapi asisten komisaris berkata dengan cemberut, tapi barang ini sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang disediakan untuk permaisuri atau pangeran, saya khawatir kita tidak bisa memberikannya kepada Tuan. Petik 2. Bab 627, Cinta di atas Persahabatan. Piao Duandiao dan Jiao Sigun menjadi gugup. Tuan 11 terluka ketika dia menyelamatkan putra mahkota dan putri mahkota. Jangan bilang ini masih belum cukup untuk mendapatkan obat jenis ini. Asisten komisaris menggelengkan kepalanya. Ekspresinya adalah salah satu dari, ini urusan resmi. Maaf, aturan tetap aturan. Obat ini hanya digunakan untuk keluarga kerajaan dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Dengan demikian, kedua penjaga itu tidak bisa berkata banyak lagi. Mereka hanya 2 penjaga dari Istana Timur dan tidak bisa memaksa asisten komisaris untuk melakukan apapun. Selain itu, setelah tinggal di istana untuk waktu yang lama, mereka juga mengerti bahwa istana memiliki beberapa aturan. Zuan terdiam sejenak. Dia mengeluarkan token emasnya. Yang Mulia mengirim saya untuk menyelidiki sebuah kasus. Jika saya terluka, maka saya tidak dapat melakukan tugas ini. Apakah Anda dapat memikul tanggung jawab jika itu memengaruhi perintah Yang Mulia? Petik 2. Asisten komisaris itu segera mengungkapkan ekspresi tidak senang. Tuan 11, tolong jangan mencoba mengancam saya dengan perintah kaisar. Saya tidak mencoba menipu Anda dalam hal apapun. Jika Anda datang dengan keputusan yang mulia atau persetujuan vokal, maka saya akan segera memberi Anda obat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Petik 2. Anda telah mengendalikan Maan untuk plus 413 poin kemarahan. Zuan agak murung. Saya tidak berpikir saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Mengapa Anda bermusuhan dengan saya? Tapi luka Yun Jianyu mungkin menjadi semakin bermasalah jika dia tidak bisa menemukan obat di sini. Haruskah saya menyelinap masuk dan mencurinya? Tidak. Itu tidak akan berhasil. Lupakan serangan yang membuat keamanan lebih ketat, bahkan jika saya berhasil mencuri akar 5 agregat, saya akan berakhir dengan terlalu banyak kecurigaan. Saya baru saja ditolak. Jika itu dicuri begitu cepat setelah itu, maka akan lebih aneh jika saya tidak dicurigai. Sementara kedua belah pihak dalam konflik, ada aroma manis yang muncul. Suara yang terdengar menyenangkan namun mengesankan terdengar. Aku ingin tahu apakah aku berhak meminta obat ini. Semua orang berbalik. Mereka tiba-tiba melihat sekelompok kasim dan pelayan mengelilingi seorang wanita cantik. Kulitnya yang putih sangat kontras dengan tanda kecantikan merah di dahinya. Ornamen emas yang dia kenakan di rambutnya memantulkan cahaya api di sekitar mereka. Dia berpakaian mewah. Orang lain akan kesulitan melakukan gaya ini karena dengan mudah membuat seseorang tampak terlalu norak, namun dia tidak memiliki masalah ini sama sekali. Seolah-olah pakaian ini dibuat untuknya. Kami menyambut Putri Mahkota. Piao Duandiao dan Jiao Sigun segera berlutut untuk memberi salam. Asisten komisaris yang menyebut kesombongan Maan sebelumnya langsung sirna. Kalian semua terluka, tidak perlu formalitas berlebihan. Putri Mahkota mengulurkan tangannya dan menunjukkan senyum tipis. Kedua penjaga segera merasa diberkati berada di hadapannya. Putri Mahkota peduli dengan kita. Kedua penjaga itu sangat tersentuh. Kenyataannya, setelah sekian lama, para pria di Istana Timur lebih menghormati Putri Mahkota daripada Putra Mahkota. Lagi pula, sangat sulit bagi mereka untuk merasakan rasa hormat yang tulus kepada Putra Mahkota dengan perilaku normalnya. Sayang sekali, seorang dewi seperti Putri Mahkota hanya bisa menikah dengan Putra Mahkota tipe ini. Kedua penjaga segera membuang pikiran ini. Masalah keluarga kerajaan ini bukanlah hal yang bisa dikomentari oleh dua penjaga sepele seperti mereka. Zuan memberinya tatapan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Namun, ketika dia melihat hadiah di tangan para kasim dan pelayan di sekitarnya, dia menyadari bahwa dia mungkin datang untuk menyatakan simpati kepada para penjaga yang terluka. Wanita ini sangat pandai membuat orang lain menyukainya. Lihat saja betapa terharunya Piao Duandiao dan yang lainnya.
Putri Mahkota mengangguk ke arahnya ketika dia melihat tatapannya. Kemudian, dia melihat kembali ke asisten komisaris. Tuan Ma, saya ingin menggunakan akar 5 agregat ini. Apakah itu pantas? Asisten komisaris ragu-ragu sejenak. Dia bisa menebak mengapa dia menginginkan obat ini. Namun, dia segera tersenyum meminta maaf dan berkata, apa yang dikatakan Putri Mahkota? Jika diri Anda yang terhormat menginginkannya, maka tentu saja tidak apa-apa. Teman-teman, keluarkan akar 5 agregat dari penyimpanan. Seorang asisten obat dengan cepat pergi dan kembali dengan kotak batu giok. Asisten komisaris menawarkannya dengan hormat kepada Putri Mahkota. Akar 5 agregat sangat berharga, jadi itu diawetkan dalam kotak batu giok untuk mencegah efek obat dari hamburan. Selanjutnya, ada formasi pelindung khusus di sekitar casing. Putri Mahkota harus menggunakannya dengan cepat setelah dilepas. Putri Mahkota tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Ma. Zuan langsung merasa kesal. Kentut tua ini sangat arogan bagiku, tapi dia orang yang menjijikkan di depan Putri Mahkota. Sebenarnya lebih merepotkan jika akar 5 agregat berakhir di tangan Putri Mahkota. Mungkin lebih mudah untuk mencurinya darinya, tapi statusnya terlalu sensitif. Mudah bagi setiap interaksi dengannya untuk lepas kendali. Putri Mahkota kemudian membawa para pelayan dan Kasim untuk mengunjungi prajurit lain yang terluka. Sorak-sorai langsung terdengar. Mereka semua senang dengan senyum menenangkan Putri Mahkota. Zuan mencibir. Wanita ini sangat galak di dalam Istana Timur, namun dia memperlakukan orang luar dengan sangat baik. Putra Mahkota benar-benar memiliki sedikit keberuntungan. Tapi bukankah dia takut akan campur tangan Kaisar jika dia terus mengikat orang? Namun, Zuan dengan cepat mengingat penampilan Putra Mahkota yang berpikiran lemah. Mungkin Kaisar sebenarnya berharap menantu perempuan ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan, karena itu akan memungkinkannya untuk mendukung Putra Mahkota dengan lebih baik di masa depan. Dalam hal ini, dia jelas tidak akan khawatir tentang hal-hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Dia akan memikirkan solusi nanti. Tidak lama setelah dia berjalan keluar, tiba-tiba ada suara yang jelas dan merdu yang memanggil. Tuan 11, tolong tunggu sebentar. Zuan berbalik untuk melihat wanita cantik di belakangnya. Apakah Putri Mahkota membutuhkan yang ini untuk sesuatu? Dia memperhatikan bahwa pelayan dan Kasim Putra Mahkota saat ini sedang memberikan hadiah kepada penjaga yang terluka. Dengan statusnya sebagai Putri Mahkota, penampilan saja sudah cukup. Tidak perlu baginya untuk secara pribadi melakukan hal-hal ini, jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk keluar. Untuk beberapa alasan, dia merasa nada suara Putri Mahkota sedikit berbeda dari biasanya. Dia biasanya mempertahankan nada yang bermartabat dan tegas, dan kadang-kadang, dia akan mengeluarkan perasaan yang agak galak. Namun, nada suaranya lembut dan manis tanpa jejak kemarahan. Putri Mahkota berhenti beberapa meter darinya dan tidak mendekat. Dia memahami aturan istana dan menjaga jarak yang cukup dari mata pelajaran lain. Saya berhutang budi kepada Tuan 11 karena telah menyelamatkan saya. Dan Putra Mahkota, saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Putri Mahkota terlalu baik, itu hanya tugasku. Zuan dengan tenang menjawab. Itu semua karena dia menyentuhnya sehingga Kaisar hampir memaksanya untuk memotong lengannya sendiri, terlepas dari kenyataan bahwa dia menyelamatkan begitu banyak orang. Dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa dari itu, jadi menjaga jarak yang cukup adalah yang terbaik. Tuan 11 menyelamatkan hidup kita. Bagaimana saya bisa tidak merasa bersyukur atas ini? Ekspresi Putri Mahkota tidak seserius sebelumnya. Sebaliknya, dia tersenyum seperti wanita muda yang ceria. Oh, benar, aku mendengar percakapanmu barusan. Apa kau terluka oleh pembunuh itu? Aku baik-baik saja, itu tidak akan terlalu menjadi penghalang. Zuan sedikit tercengang ketika dia melihat senyumnya yang mekar. Apakah ini benar-benar masih Putri Mahkota setan yang sama yang dia lihat sebelumnya? Putri Mahkota menunjuk ke samping, dan kemudian seorang pelayan datang dengan kotak giok. Saya mendengar bahwa jiwa Tuan terluka, maka saya akan memberikan kepada Tuan akar 5 agregat ini. Bagaimana kami bisa mengabaikan cedera seperti itu setelah Anda menyelamatkan saya dan Putra Mahkota? Petik 2. Dia adalah Putri Mahkota, jadi ada banyak pasang mata yang mengawasi setiap gerakannya. Dia jelas tidak bisa secara pribadi menyerahkan ini kepada pria lain. Zuan tidak menyangka dia meminta akar 5 agregat ini demi dirinya. Dia segera sangat gembira pada pergantian peristiwa dan menerima casing batu giok. Saya sangat berterima kasih, Putri Mahkota. Keduanya bertukar beberapa kalimat lagi, dan kemudian Zuan mundur dengan hormat. Tidak pantas bagi mereka berdua untuk mengobrol terlalu lama dengan status mereka. Putri Mahkota sedikit linglung saat melihat sosoknya yang mundur. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pelayan di sebelahnya berkata dengan sikap lemah lembut, kami datang untuk mencari obat untuk Sister Rongmo. Apa yang harus dilakukan Sister Rongmo jika diri Anda yang terhormat memberikan akar 5 agregat kepadanya?
Senyum Putri Mahkota membeku. Ah, aku lupa. Ayo, ayo, kita butuh mereka untuk meresepkan kita obat lain. Jenderal pengawal kiri Cheng Xiong tiba dengan anak buahnya tidak lama setelah orang-orang Putri Mahkota pergi. Dia mencari asisten komisaris. Obat apa yang hilang dari rumah sakit kekaisaran hari ini? Bab 628, tertangkap seperti kura-kura di jar. Ekspresi asisten komisaris berubah dan dengan cepat berkata, rumah sakit kekaisaran kami bangga dengan setia menjalankan tugas kami. Bagaimana kita bisa kehilangan obat-obatan? Cheng Xiong memutar matanya ke dalam ketika dia mendengar ini. Ungkapan bijaksana ini tidak berguna, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengisi kantong Anda. Ini memang kasus untuk banyak kantor pemerintah, dengan semua orang menutup mata. Tapi tentu saja, dia tidak akan mengekspos mereka begitu saja. Batuk-batuk, Pak Ma pasti salah paham. Alasan saya mengatakan ini adalah karena istana diserang malam ini, bahkan banyak penjaga yang terluka. Karena itu, pasti ada banyak pembunuh yang terluka. Mereka yang tidak melarikan diri mungkin datang ke sini untuk mendapatkan obat untuk mengobati luka mereka. Itu sebabnya saya ingin mencoba menyelidiki dari perspektif ini. Dengan cara ini, jika ada pembunuh yang ditemukan di istana, maka dirimu yang terhormat akan sepenuhnya bebas dari kesalahan. Petik 2. Para pembunuh hari ini benar-benar kejam. Bahkan banyak penjaga istana kita tidak bisa menghentikan mereka. Itulah mengapa jika mereka benar-benar mencuri obat dari rumah sakit kekaisaran, itu sama sekali bukan salahmu. Dia menambahkan. Asisten komisaris berkata sambil menghela nafas, jadi itulah yang dimaksud Jenderal. Jenderal Cheng, tolong merasa tenang. Rumah sakit kami akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan Anda. Setelah mengatakan ini, dia memanggil beberapa pembantu untuk memeriksa inventaris gudang. Cheng Xiong tidak mengirim orang karena setiap kantor pemerintah memiliki rahasia mereka sendiri. Dia tidak datang ke sini untuk menyelidiki rumah sakit kekaisaran, jadi dia tidak akan menyinggung pejabat di sini tanpa alasan. Segera setelah itu, seseorang kembali dan berkata, tidak ada obat yang hilang. Cheng Xiong terkejut. Kamu memeriksa semuanya secepat itu. Dia bahkan mulai merasa curiga sekarang. Penyelidikan berakhir terlalu cepat. Apakah benar-benar ada defisit besar di dalam? Dia merasakan dorongan untuk masuk dan memeriksa dirinya sendiri, karena dia memiliki misi mendesak untuk menangkap para pembunuh sekarang. Lagi pula, sekarang setelah sesuatu yang begitu besar terjadi di Istana Kekaisaran, sebagai jenderal pengawal kiri, dia memiliki banyak tanggung jawab untuk dipikul. Jika dia tidak segera menemukan informasi yang berguna, maka masa depannya mungkin akan berakhir. Asisten komisaris menjelaskan, Tuan Muda Clancy terluka, dan kemudian ada sekelompok penjaga yang terluka yang datang setelahnya. Staf saya terus-menerus keluar masuk gudang. Saya akan segera menyadari sesuatu jika memang ada sesuatu yang hilang. Cheng Xiong merasa lega ketika mendengar ini. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, siapa yang mampir untuk minum obat selama ini? Apakah Anda memiliki catatannya? Petik 2. Pembunuh berhasil masuk ke istana terlalu mudah, jadi dia curiga ada orang dalam di dalam istana. Mata-mata ini mungkin telah membantu para pembunuh mengeluarkan obat. Tentu ada catatannya. Ini adalah aturannya. Asisten komisaris memberi isyarat dengan tangannya, dan kemudian sebuah buku tebal masuk ke dalamnya. Ini semua adalah obat-obatan yang telah diberikan dari rumah sakit kekaisaran selama beberapa hari terakhir ini. Cheng Xiong buru-buru membolak-baliknya. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang aneh bahkan setelah memeriksanya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah rekaman. Hah, Putri Mahkota meminta akar 5 agregat. Memang, ketika sang jenderal datang, Putri Mahkota baru saja membawanya pergi. Asisten komisaris menjawab. Cheng Xiong mendengus mengakui dan tidak menganggap ini sebagai masalah besar. Dia bisa mencurigai siapapun, tetapi dia tidak akan berani mencurigai Putri Mahkota. Tepat pada saat ini, asisten komisaris tiba-tiba berkata, ada sesuatu yang sangat aneh. Utusan token emas Sir Eleven juga meminta obat jenis ini sebelum Putri Mahkota datang. Petik 2. Tuan 11. Cheng Xiong mengerutkan kening. Dia ingat yang dia lihat di ruang belajar kekaisaran. Apa yang dilakukan obat ini? Asisten komisaris berkata, ini memiliki efek luar biasa dalam memelihara jiwa. Pada saat yang sama, dapat mengobati luka dalam. Ini adalah obat luar biasa yang sulit didapat. Ekspresi Cheng Xiong berubah. Dia ingat bertemu dengannya di ruang belajar kekaisaran. Saat itu, gaya berjalannya stabil dan napasnya tenang. Dia tidak tampak terluka sama sekali. Untuk apa dia membutuhkan obat ini? Dia tiba-tiba memikirkan hal lain. Ketika dia hendak menangkap pembunuh wanita itu, seseorang yang misterius tiba-tiba bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Meskipun api menutupi hampir semuanya saat itu, dia bisa melihat sudut pakaian orang itu. Dia tidak terlalu memikirkan hal ini sebelumnya, tapi sekarang setelah dia menghubungkan titik-titiknya, pakaian itu terlihat seperti seragam utusan bersulam.
Dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia bangkit dan berjalan keluar sambil memanggil bawahannya. Sedang pergi. Ketika dia melihat mereka pergi dengan penuh semangat, sudut bibir asisten komisaris ini melengkung ke atas. Namun, ketika dia menyadari bahwa dokter lain akan datang, ekspresinya segera menjadi serius lagi, memulihkan ketenangannya yang biasa. Sementara itu, setelah Zuan mengucapkan selamat tinggal pada putri mahkota, dia kembali ke kediamannya. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Dia langsung panik. Kakak. Dia tidak menemukan satu orang pun bahkan setelah mencari sepanjang hari. Hanya ada aroma yang tersisa di sini. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit sedih. Dia duduk dan berkata dengan murung, dia bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun sebelum menghilang. Dia tidak punya hati nurani sama sekali. Siapa yang kamu katakan tidak memiliki hati nurani? Suara menggoda terdengar dari atasnya. Zuan mengangkat kepalanya dengan kejutan yang menyenangkan. Dia melihat seorang wanita cantik sedang bersandar pada balok, rambutnya yang panjang jatuh ke bawah. Postur tubuhnya tampak nyaman dan tanpa beban. Dia harus mengakui bahwa wanita ini benar-benar diberkati oleh surga. Setiap gerakan kecil yang dia lakukan sangat menakjubkan. Kenapa kamu naik ke sana? Zuan muram. Kenapa kamu tidak menjawab ketika aku memanggilmu? Kamu membawa kembali Zuxi Cixin setelah pergi sebentar terakhir kali. Siapa yang tahu siapa yang akan kamu bawa kembali kali ini? Sudah jelas aku harus menyembunyikan diriku sendiri. Yun Jianyu melompat turun dari balok, gerakannya ringan seperti bulu. Adapun mengapa aku tidak menjawab, aku hanya ingin melihat reaksimu. Lalu apakah reaksiku memuaskan, Nona Sekte Master? Zuan mendengus. Yun Jianyu tersenyum. Suasana hati saya meningkat pesat ketika saya melihat air mata hampir muncul di mata Anda. Zuan. Bukankah egomu terlalu tinggi? Saya akan mencari anak kucing atau anak anjing yang saya besarkan jika mereka tiba-tiba hilang juga, apalagi seseorang. Petik 2. Sekarang saatnya senyum Yun Jianyu membeku. Beberapa saat kemudian, dia mendengus dan berkata, mulutmu cukup terampil. Oh, bagaimana kamu tahu? Zuan melebarkan matanya. Yun Jianyu tanpa sadar mundur selangkah. Dia hanya merasa kata-katanya aneh karena suatu alasan. Apakah kamu mendapatkan obatnya? Dia merasa sedikit tidak nyaman dan mengubah topik pembicaraan. Iya, akar 5 agregat. Namun, saya tidak ingin memberikannya kepada Anda lagi. Zuan mengeluarkan kotak giok dan menggantungnya di depannya. Kemudian, dia mengembalikannya ke jubahnya. Yun Jianyu memberinya tatapan tidak sabar. Apakah ada yang pernah memberitahu Anda bahwa Anda benar-benar membutuhkan tamparan yang bagus? Zuan mendengus. Jika Anda menginginkan akar 5 agregat, maka mohon saya untuk itu. Ekspresi Yun Jianyu segera menjadi sangat berbahaya. Bahkan sebelum dia mengatakan apa-apa, ekspresi Zuan berubah. Apa itu? Yun Jianyu merasakan ada sesuatu yang salah dan bertanya. Zuan berkata, ada sekelompok besar pasukan menuju ke arah kita. Pemimpinnya adalah, ya, Jenderal Pengawal Kiri Cheng Xiong. Dia menjadi lebih berhati-hati sejak dia hampir ditangkap oleh Zuxi Cixin terakhir kali. Karena itu, dia selalu menggunakan lencana giok untuk mengendalikan makhluk kecil di dekatnya. Dengan cara ini, dia akan selalu tahu sebelum bahaya muncul sebelumnya. Kamu yakin mereka akan datang untuk kita? Kata Yun Jianyu. Bagaimanapun juga, mereka mencari para pembunuh di istana kemana-mana. Itu normal bagi penjaga untuk melewati area ini. Zuan mengangguk. Mereka sudah mengepung halaman. Apakah mereka menemukan saya? Tapi mereka seharusnya tidak bisa. Yun Jianyu agak bingung. Zuan berkata, mereka mungkin ada di sini untukku. Seseorang menjadi curiga setelah saya mengambil obat dari rumah sakit. Tepat pada saat ini, ketukan terdengar dari luar. Inspeksi, tolong buka pintunya. Zuan segera memikirkan sesuatu. Dia berpura-pura lemah dan berkata, saya sedang merawat luka saya sekarang. Apa masalahnya? Penjaga di luar berkata, pembunuh menyerbu istana dan membuat khawatir permaisuri dan putra mahkota. Demi keamanan semua orang di istana, kami memeriksa di mana-mana di istana untuk memastikan tidak ada tempat yang tidak diawasi. Zuan berkata dengan sedih, apakah kamu buta? Ini adalah kediaman utusan token emas. Mengapa seorang pembunuh bersembunyi di sini? Enyah. Yun Jianyu mengangguk. Orang ini tidak bodoh, dia tahu bagaimana menggunakan identitas khususnya. Suara Cheng Xiong terdengar saat ini. Tuan 11, mohon maafkan kekasaran kami. Jenderal ini memikul misi yang mulia untuk menemukan para pembunuh yang masih hidup. Karena itu, setiap tempat tinggal harus diperiksa. Kami tidak menargetkan Anda sendirian. Bahkan Kepala Komandan Zuxi Cixin telah setuju agar halamannya digeledah, jadi saya harus menyusahkan Tuan 11 atas kerja sama Anda. Zuan terdiam sejenak. Karena Cheng Xiong sudah mengatakan ini, lalu alasan apa lagi yang bisa dia gunakan untuk menghentikan mereka?
Begitu mereka masuk, Yun Jianyu akan diekspos. Bab 629, Teknik Menyusut. Tepat pada saat ini, Yun Jianyu berkata, berbaringlah di tempat tidur. Hah? Zuan bingung. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Yun Jianyu memberinya tatapan kesal. Apakah kamu tidak memberitahu semua orang bahwa kamu terluka? Seharusnya kamu istirahat. Oh, kamu benar. Zuan pindah ke tempat tidur. Dia menarik selimut. Ini adalah rumahnya, namun ini adalah pertama kalinya dia tidur di tempat tidur. Yun Jianyu menatapnya lagi. Pakaian. Zuan sangat bingung. Yun Jianyu berkata dengan cemberut, kamu biasanya cukup tajam. Apakah kamu akan tidur dengan pakaianmu? Zuan berkata, oh, lalu dia melepas pakaian itu. Namun, dia tetap memakai helmnya, karena dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya kepada siapapun. Dia akhirnya tersadar dari linglung setelah menyelesaikan semua ini. Apa gunanya semua ini? Anda adalah masalah terbesar, kakak. Aku tidak peduli untuk terlihat. Setelah sedikit ragu, Yun Jianyu menyingkirkan selimut dan masuk juga. Zuan. Rambutnya yang panjang menyapu tubuhnya. Rasanya lembut seperti sutra. Wewangiannya yang lembut dan tubuhnya yang lembut membuat Zuan berkata, aku merasa kamu berterhadap tubuhku. Diam. Wajah Yun Jianyu memerah untuk pertama kalinya. Namun, itu menghilang dalam sekejap. Dia bisa merasakan bahwa dia sepertinya menggunakan beberapa jenis teknik fleksibilitas. Dia memutar selimutnya, dan kemudian sosoknya menjadi sangat lembut, ukurannya juga menjadi lebih kecil. Sebenarnya tidak tampak seperti orang lain berada di dalam selimut. Zuan tercengang. Dia melihat gadis-gadis yoga itu melakukan semua jenis postur aneh di masa lalu, namun dibandingkan dengan Yun Jianyu, mereka terlihat seperti amatir. Siapapun yang menikahi wanita ini pasti akan sangat diberkati. Kamu mau mati, Yun Jianyu berkata melalui gigi terkatup dari bawah selimut. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 999 poin kemarahan. Wajah Zuan memanas. Kakinya bergerak-gerak tidak wajar. Ini adalah reaksi normal. Aku tidak bisa mengendalikan ini, ayolah. Yun Jianyu. Dia memutar kepalanya ke arah lain. Saya akan langsung mematahkan benda itu jika Anda melakukannya dengan sengaja. Tidak mungkin dia akan melakukan hal seperti ini jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain. Dia tahu bahwa jika seseorang datang untuk mencari tempat ini, bersembunyi di balik tirai seperti terakhir kali mungkin tidak akan berhasil. Zuxi Cixin tidak pernah mencari secara detail karena dia tidak mencurigai Zuan sejak awal, tetapi orang-orang di luar ini jelas berbeda. Setiap sudut ruangan akan digeledah, jadi bersembunyi di balik tirai bukanlah solusi yang tepat. Zuan menyebutkan bahwa ada sekelompok penjaga yang mengelilingi tempat ini. Dia akan segera terekspos jika dia mencoba melompat keluar melalui jendela. Tetapi karena semua ini, dia akhirnya membiarkan bocah ini mengambil keuntungan darinya. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 233 plus 233 plus 233. Apakah anak ini dari ras binatang buas? Atau dia setengah bisman? Tapi dia terlihat seperti manusia normal dari luar. Yun Jianyu bagaimanapun juga adalah seorang master sekte, jadi dia bisa memisahkan emosinya dari tindakannya. Dia menenangkan dirinya. Suara tidak sabar Cheng Xiong terdengar dari luar. Tuan 11, jika Anda masih menolak untuk membuka pintu, saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda menyembunyikan penjahat di dalam, dan kami akan dipaksa untuk masuk. Meskipun ada formasi pelindung yang mengelilingi tempat ini, pertahanannya terbatas. Tidak mungkin itu bisa menahan serangan jenderal peringkat 8 dan sekelompok ahli. Zuan menekan tombol kamar saat ini. Pintu terbuka dengan sendirinya. Kalau begitu carilah jika kamu mau. Saya baru pindah hari ini jadi tidak ada apa-apa di sini. Pencarian tidak akan memakan waktu lama. Cheng Xiong sedikit terkejut. Orang ini membiarkan mereka masuk. Lalu apakah mereka benar-benar salah padanya? Namun, dia tidak yakin begitu cepat. Dia melambaikan tangannya dan menunjuk bawahannya untuk mencari-cari. Pencarian adalah spesialisasi mereka, jadi bahkan kamar dan ruang bawah tanah yang tersembunyi pun tidak akan luput dari deteksi mereka. Dia sendiri menuju ke kamar tidur utama. Tuan 11, mohon maafkan kekasaran saya. Saya harus menjalankan tugas resmi saya. Meskipun dia curiga di dalam, dia masih sopan di luar. Lagi pula, mereka akan sering bertemu di istana di masa depan. Dia masih harus menunjukkan sopan santun padanya. Tidak ada kekasaran untuk itu. Silakan lakukan apa yang Anda perlukan setelah menyelesaikan pencarian Anda. Saya sedang bersiap untuk beristirahat dan merawat luka saya. Zuan berjuang untuk posisi setengah duduk di tempat tidur seolah-olah dia dibangunkan. Jadi Tuan 11 sedang tidur. Bukankah kamu baru saja pergi ke rumah sakit sebelumnya? Cheng Xiong menatap pihak lain. Dia ingin menemukan sesuatu dari ekspresinya, tetapi dia mengenakan topeng, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa.
Zuan berkata sambil tertawa, sepertinya Jenderal Cheng sudah siap. Investigasinya cukup menyeluruh. Petik 2. Cheng Xiong tidak terganggu dan berkata sambil tersenyum, mau bagaimana lagi? Karena Yang Mulia menugaskan saya untuk kasus ini, maka saya harus melakukan yang terbaik. Saya tidak bisa membiarkan petunjuk apapun pergi. Petik 2. Lalu apakah Jenderal Cheng menemukan sesuatu? Zuan mengerutkan kening dalam hati. Dia tidak tahu mengapa orang ini akan menargetkannya. Biasanya, mereka berdua seharusnya tidak memiliki dendam, dan dia bahkan memiliki status sebagai utusan token emas. Tidak ada alasan bagi pria ini untuk menjadi begitu agresif. Pembunuh itu terlalu licik. Kami belum dapat menemukan sesuatu yang berharga. Namun, saya percaya bahwa pasti masih ada beberapa pembunuh yang bersembunyi di dalam istana, hanya saja kita tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Namun, saya yakin semuanya akan segera ditemukan, kata Cheng Xiong. Saya berharap Jenderal Cheng sukses. Zuan harus mengakui bahwa orang ini cukup tajam, bahwa dia benar-benar berhasil menebak kebenarannya. Cheng Xiong tertawa dan tiba-tiba bertanya, omong-omong, saya mendengar bahwa Sir Eleven terluka dari rumah sakit sebelumnya, tetapi jika saya mengingatnya dengan benar, Sir Eleven tidak terlihat terluka di ruang belajar kekaisaran. Mungkinkah Anda bertemu dengan seorang pembunuh setelah Anda meninggalkan ruang belajar kekaisaran? Jantung Zuan berdebar kencang. Apakah orang ini sudah melihatnya? Tentu saja, dia tidak akan memberikan apapun di permukaan. Saya terluka oleh pedang terbang pembunuh wanita itu di Istana Timur, tetapi Yang Mulia menekankan bantalan, jadi saya dengan paksa menekannya. Kemudian, saya menemukan kesempatan untuk mendapatkan obat dari rumah sakit. Tapi aku dengar rumah sakit tidak memberimu obat. Mereka memberikannya kepada Putri Mahkota sebagai gantinya. Cheng Xiong bergerak mendekatinya. Apakah Tuan 11 ingin saya membantu Anda? Meskipun saya hanya di peringkat ke-8, saya masih memiliki kemampuan untuk mengobati luka seseorang. Petik 2. Saya tidak akan menyusahkan jenderal untuk itu. Putri Mahkota sudah memberikan obatnya kepadaku, jadi kondisiku sudah jauh membaik. Aku hanya perlu istirahat beberapa hari lagi. Zuan sengaja membicarakan masalah Putri Mahkota dengan harapan dia akan mundur. Benar saja, ketika Cheng Xiong mendengar tentang ini, ekspresinya berubah di tempat. Dia tidak berharap mereka berdua berbagi persahabatan seperti ini. Namun, dia masih ganas di alam. Karena dia sudah menyinggung pihak lain, daripada menunggu dia untuk membalas dendam dengan utusan bordir dan Putri Mahkota di sisinya di masa depan, dia mungkin juga menghancurkannya di sini. Sejujurnya, pembunuh wanita itu masih membuatku takut. Dia adalah Grandmaster yang mulia, namun dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan statusnya dan melakukan pembunuhan. Ini benar-benar tidak tahu malu, kata Cheng Xiong. Zuan bisa merasakan tubuh Yun Jianyu menegang saat kata-kata ini terdengar. Kata-kata ini pasti membuatnya marah. Karena khawatir bahwa dia tidak akan bisa menahan amarahnya, dia dengan lembut menepuknya, memberi isyarat agar dia tenang. Yun Jianyu. Haruskah saya memberi makan anak ini ke anjing setelah saya sembuh? Zuan melanjutkan kata-kata Cheng Xiong dan berkata, pembunuh wanita itu cukup cantik, tapi sayang sekali dia terlalu kejam. Aku hampir mati di bawah pedangnya. Cheng Xiong berkata dengan pujian, fakta bahwa Tuan 11 menghindari pedang seorang Grandmaster sudah sangat terpuji. Saya ingin tahu teknik seperti apa yang dipupuk oleh Sir Eleven. Phoenix Nirvana Sutra, adalah teknik elemen api, kurasa. Zuan tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain curiga. Dia mencoba melihat apakah bila api yang menyelamatkan Qiu Honglei ada hubungannya dengan dia. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Sutra Nirvana Phoenix adalah sesuatu yang dianggap oleh Yang Mulia yang dia inginkan. Saya khawatir Jenderal Cheng tidak cocok untuk menanyakannya, kan? Ekspresi Cheng Xiong berubah. Saya sangat mengagumi metode Sir Eleven sehingga lidah saya terpeleset. Maafkan aku untuk itu. Saat berbicara, matanya tidak bisa menahan diri untuk beralih ke selimut yang menutupi Zuan. Bab 630, Transformasi Loli. Bawahan Cheng Xiong sudah menyelesaikan pencarian mereka. Satu demi satu, mereka memberitahu dia bahwa mereka tidak menemukan siapapun. Cheng Xiong mulai berpikir sendiri. Satu-satunya tempat yang belum dicari adalah tempat tidur ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kita masih perlu mencari bagian bawah tempat tidur. Tuan 11 tidak keberatan, kan? Zuan mengerutkan kening. Apa yang dimaksud Jenderal Cheng? Apakah saya tidak tahu jika ada seseorang di bawah tempat tidur saya? Sebagai utusan token emas, jika dia bahkan tidak memiliki sedikit keterampilan ini, maka dia akan menjadi lelucon mutlak. Pihak lain meminta ini meskipun mengetahui kemampuan utusan emas, jadi memang tampak agak berlebihan. Cheng Xiong berkata sambil tertawa, saya tidak punya niat lain. Namun, Tuan 11 telah terluka, jadi persepsi Anda mungkin tidak begitu tajam. Tolong biarkan kami membantu Anda memeriksa ke dalam. Dengan cara ini,
Tuan 11 bisa lebih tenang. Dia tidak menunggu jawaban Zuan setelah mengatakan ini dan memberi isyarat agar bawahannya mencari. Beberapa penjaga kekaisaran berbaring di tanah. Mereka mengangkat kain yang menutupi bagian bawah tempat tidur dan menusukkan pedang mereka ke dalam. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun bahkan setelah melanjutkan ini untuk sementara waktu. Zuan menghela nafas. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa akan lebih aneh jika kalian semua menemukan sesuatu di bawah tempat tidur. Tepat pada saat ini, Yun Jianyu mengirim transmisi Qi. Kamu harus mengungkapkan kemarahan, atau itu akan tampak aneh. Zuan terkejut. Dia dengan cepat menyadari itu juga. Jika seorang utusan tanda emas yang mulia mengizinkan orang-orang ini untuk membalikkan rumahnya dan tidak bereaksi, maka itu hanya berarti bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan langsung menampilkan Heaven Devouring Art. Para penjaga yang berdiri merasakan gelombang tekanan, dan kemudian mereka tidak bisa lagi memegang pedang mereka. Mereka semua terbang menuju tempat tidur. Kemudian, dengan membalik pergelangan tangannya, bilah panjang itu diremas menjadi gumpalan logam. Dia dengan dingin berkata, apakah Jenderal Cheng tidak pernah mengajari bawahanmu aturan apapun, menggunakan senjata di rumahku? Semua penjaga itu berkeringat dingin. Mereka segera berlutut meminta maaf. Bahkan mata Cheng Xiong menyipit. Dia melihat gumpalan logam di tanah dan dengan cepat menangkupkan tangannya. Bawahan saya agak terlalu cemas dalam menangkap para pembunuh dan menyinggung Sir Eleven. Tolong maafkan mereka. Dia sangat khawatir sekarang. Bukannya dia takut dengan kultivasi pihak lain, karena fluktuasi Qi yang muncul barusan tidak lebih kuat dari miliknya. Namun, dia tidak bisa melihat melalui teknik itu. Dia tidak bisa meniru kekuatannya sama sekali. Sampai-sampai dia bahkan tidak tahu elemen apa yang digunakan pihak lain. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian semua terburu-buru untuk menangkap pembunuh, maka pergilah dan tangkap pembunuh. Untuk apa kalian semua membuang-buang waktu di sini? Ekspresi Cheng Xiong berubah. Namun, dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan memberi isyarat agar bawahannya pergi. Kami telah mengganggumu hari ini. Saya harap Tuan 11 tidak tersinggung. Petik 2. Zuan memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan tidak menjawab. Cheng Xiong kehilangan minat di sini dan hendak pergi. Ketika dia tiba di pintu masuk, dia menatap Zuan. Dia berkata dengan nada penuh arti, metode Sir Eleven berani dan mengesankan. Sepertinya kamu tidak terluka sama sekali. Petik 2. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kita terluka, mengalahkan beberapa orang sepele bukanlah sesuatu yang merepotkan bagi utusan token emas. Wajah Cheng Xiong tenggelam, pihak lain menyeretnya ke dalam omelan juga. Namun, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri dengan situasi ini, karena utusan token emas semuanya adalah orang-orang yang misterius dan kuat. Dia tidak yakin apakah dia bisa menang melawan pihak lain. Dia menatap selimut untuk terakhir kalinya dengan enggan. Jika pihak lain benar-benar jauh lebih lemah, dia mungkin akan menarik selimutnya. Namun, kinerja utusan token emas ini terlalu kuat, jadi dia hanya bisa menyerah pada pemikiran itu. Dia menghibur dirinya sendiri bahwa tidak mungkin sampul itu bisa menyembunyikan orang dewasa dari bagaimana sampul itu terlihat, paling banyak hanya anak kecil. Mengapa ada anak kecil di antara para penyerang? Selanjutnya, dia sudah menyebarkan inderanya ke seluruh ruangan. Selain Zuan, dia tidak mendeteksi orang lain. Itu sebabnya dia tidak bertahan dengan masalah ini. Mungkinkah aku benar-benar melakukan kesalahan? Dia menyinggung utusan token emas kali ini, namun dia bahkan tidak mendapatkan apa-apa darinya. Cheng Xiong pergi dengan bawahannya dengan ekspresi muram. Zuan menekan kunci kamar, dan gerbang halaman tertutup dengan sendirinya. Ini adalah keuntungan dari dunia ini. Meski tidak maju sejauh pohon iptek, banyak kemudahan yang justru tergantikan melalui budidaya. Selimutnya dipindahkan ke samping ketika dia menutup pintu. Sosok mungil keluar dari dalam. Ketika dia melihat Yu Jianyu yang seperti loli, Zuan mau tidak mau ingin mencubit pipinya. Dia terlalu manis. Apakah kamu mencari kematian? Yun Jianyu menepis tangannya. Kemudian, setelah memutar beberapa kali, dia secara bertahap kembali ke penampilan normalnya, berubah dari loli kecil menjadi kakak perempuan yang dewasa. Zuan menghela nafas dan berkata, apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa bentuk kecilmu terlalu imut? Jejak kemerahan melintas di wajah Yun Jianyu. Kamu tidak diizinkan memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi, bahkan Hong Lei. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Itu berarti tidak ada orang lain yang melihat bentuk itu sebelumnya. Bukan itu masalahnya. Yun Jianyu mengungkapkan ekspresi yang mengingatkan. Terkadang, ketika saya benar-benar bosan di sekte, saya akan berubah menjadi bentuk ini dan melihat-lihat kota dan kota terdekat. Zuan. Kak, kamu adalah master sekte yang aneh. Apalagi dari sekte iblis yang mulia. Bukankah ini agak aneh?
Yun Jianyu segera tersadar dari linglungnya. Dia akhirnya tanpa sadar memberitahunya sebuah rahasia yang luar biasa. Ekspresinya segera menjadi sangat berbahaya. Apakah kamu menggunakan kesempatan itu untuk menyentuhku sebelumnya? Zuan segera melambaikan tangannya. Tentu saja tidak. Saya hanya khawatir bahwa Anda mungkin bertindak setelah mendengar kata-kata Cheng Xiong. Hal-hal akan sangat buruk jika kamu melakukan itu. Petik 2. Yun Jianyu mendengus dan berkata, mungkinkah di matamu, aku hanya seorang bimbo dengan besar? Ekspresi Zuan menjadi aneh. Dia tidak bisa tidak melihat dadanya yang mengesankan. Mungkin bukan orang bodoh, tapi Anda benar-benar nyata. Apa yang kamu lihat? Yun Jianyu tiba-tiba tertawa, tetapi senyumnya sangat menyeramkan. Tidak, Zuan tertawa dan dengan cepat mengeluarkan akar 5 agregat. Di sini, kamu bisa pulih lebih cepat dengan ini, kan? Dia sudah memeluknya dan menyentuhnya. Akan sedikit tidak tulus jika dia tidak memberikan ini padanya sekarang. Yun Jianyu mengerutkan kening, tapi dia tidak menolaknya pada akhirnya. Dia menerima kotak giok, tetapi dia tidak segera membukanya. Cheng Xiong itu tampaknya sangat memusuhimu. Kamu harus berhati-hati. Saya tidak percaya dia akan membiarkan masalah ini berhenti di sini. Petik 2. Aku tidak tahu di mana aku menyinggung perasaannya. Zuan juga cukup pusing karenanya. Ditipu oleh pria yang cerdik seperti ini cukup mengecewakan. Daripada duduk dan menunggu masalah datang, lebih baik menyerang dulu. Temukan saja kesempatan untuk menyingkirkannya. Yun Jianyu berkata dengan dingin. Zuan tercengang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa wanita cantik ini bukan dari jenis yang baik, melainkan master sekte iblis yang menginspirasi teror. Yun Jianyu tidak lagi mengungkit masalah Cheng Xiong setelah memberinya peringatan ini. Bantu aku melihat sekeliling. Aku akan mengobati lukaku. Kemudian, dia duduk di tempat tidur dalam posisi meditasi. Dia membuka kasing dan meletakkannya di antara kedua kakinya, memperlihatkan akar 5 agregat di dalamnya. Zuan bisa merasakan gelombang semangat ki spiritual yang menyegarkan pikirannya. Dia berjinjit dan melihat ke atas. Dia melihat ramuan obat seperti akar yang diletakkan di dalam kotak batu giok, energi yang berputar-putar terlihat di atasnya. Dia bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa dari satu pandangan. Yun Jianyu tidak melahapnya dan malah mengedarkan energinya dalam posisi meditatif. Beberapa saat kemudian, seutas energi tebal perlahan naik dari akar 5 agregat, dan kemudian memasuki tubuhnya melalui hidungnya. Kemerahan samar kembali ke wajahnya yang pucat. Mata Zuan melebar. Dia tampak seperti seorang dewi dengan asap di sekelilingnya. Bahkan mengobati lukanya adalah pemandangan yang sangat indah. Kapan dia akan menjadi seperti ini? Setelah sekitar 1 jam, Yun Jianyu membuka matanya. Dia menutup kasusnya. Zuan sudah bosan sampai mati. Dia tercengang ketika dia melihat ini. Lukamu sudah sembuh secepat itu. Yun Jianyu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Luka jiwa perlu dirawat perlahan, tidak bisa terburu-buru. Perawatan dengan akar 5 agregat selama 1 jam setiap hari sudah menjadi batasnya. Malah akan sia-sia jika diteruskan lebih lama. Suasana hati Zuan langsung membaik. Haha, kalau begitu kamu harus berkultivasi perlahan. Bagaimanapun, Anda dapat tinggal di sini selama yang Anda inginkan. Benar, bisakah kamu pindah? Saya perlu tidur.